Oke. Baik, selamat malam All Stars Mania. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Tentu kalian semua sudah kangen ya dengan Zoom edukasi All Star setiap Selasa ya. Banyak yang japri ke saya, kapan nih adain lagi, kapan adain lagi. Walaupun minggu lalu hari Rabu atau Kamis yang lalu kita sudah adain bersama-sama dengan para founders ya. Tapi kali ini, hari ini setiap Selasa tetap kita adakan lagi adalah harinya Zoom-nya All Stars ya. Tapi luar biasa sekali nih. Tadi jam 7 lebih sudah full 1.000 orang. Mohon maaf bagi yang belum kebagian bisa masuk ke Zoom. Tapi Anda semua sudah bisa nonton di YouTube channelnya All Stars ya. Terima kasih atas antusias Anda semua untuk mendengarkan Zoom dari All Stars ini ya. Tetap semangat ya. Oke. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai ya, next slide dulu. Ya, ini malam ini judulnya adalah New Pantera The Show Must Go On. Artinya apa? New Pantera sudah siap, jadi tetap kita lanjutkan. Ya, The Show Must Go On. Artinya sebuah tampilan yang harus kita lanjutkan terus-menerus. Ya, baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk doa bersama sesuai keyakinan atau agama kita masing-masing ya, agar supaya Anda yang turut mendengarkan atau menonton acara Zoom ini baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel bisa mendoakan kita semua, mendoakan bisnis kita, mendoakan owner kita, mendoakan leader kita, mendoakan manajemen kita, dan tentunya mendoakan bagi Anda pribadi dan keluarga masing-masing. Ya, oke, doa kita mulai. Oke, selesai. Nah, ini hari ini ya, hari Selasa, tanggal 22 Maret. Saya ada di Basecamp All Stars dari pagi nih. Ternyata hari ini luar biasa, banyak sekali yang datang, member-member ATG ya. Jadi dari hari ini, saya adakan training 2 batch ya. Ya, dari awal sampai akhir, kemudian gantian, berbondong-bondong, orangnya banyak juga yang dari luar kota datang ke Basecamp. Ya biasa, nanya ya. Nanya mengenai registrasi, hambatannya dan lain-lain ya. Jadi kita kasih informasi langsung training di tempat ya, langsung on the spot untuk praktekkan. Sekarang juga Bapak Ibu ya, yang masih bingung caranya gimana, boleh Anda siapkan ya handphonenya atau laptopnya untuk bisa ikut step by step yang akan saya sampaikan sekarang ini. Kita saksikan dulu ya cuplikan video pendek ini yang saya rekam pada pagi hari. Suasana Basecamp All Star, di mana banyak member-member yang datang untuk belajar bagaimana registrasi di New Pantera dan tanya jawab apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Inilah suasananya, bahwa Basecamp All Star menerima seluruh member-member yang masih kesulitan untuk registrasi di New Pantera. Ini founder kita, Mbak Lili, juga standby ya di kantor ya. Ada Ibu Jibeng dari tim support All Star, dan ini ada MIB khusus, MIB viral dari Bandung juga bersama member-membernya ya. Luar biasa, datang khusus ke Jakarta menemui para member-membernya. Oke, bagi teman-teman member yang ada kesulitan, silakan datang saja di Basecamp All Star. Sampai jumpa lagi. Ciao, ciao. Ya, itulah sekilasnya ya, teman-teman ya. Jadi kita tetap bisa menerima kedatangan member-member yang kesulitan ya untuk dibantu ya registrasi New Pantera. Oke, sebelumnya ini panduan ini dibuat oleh kami ya berdasarkan arahan tertulis dari manajemen Pantera Trade dan juga sudah dilakukan oleh kita ya, oleh leader-leader All Star dengan harapan dapat membantu seluruh member dalam proses input crypto wallet address dan update KYC pada New Pantera Trade. Kedua, sekali lagi ya,
Segala produk investasi atau spekulasi memiliki risiko yang belum tentu cocok untuk semua orang. Pastikan Anda memahami setiap risiko dan memiliki mitigasi risiko yang tepat. Apabila diperlukan, silakan konsultasi dengan penasihat keuangan Anda. 3. All Star tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dan yang Anda alami. Anda yang menentukan dan mengatur aset keuangan Anda sendiri. Ya, oke, next. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya minta bagi semua member yang belum punya wallet crypto address, Anda wajib punya wallet crypto address. Malam hari ini saya sedikit informasi cara daftar akun Indodax di Android ya. Ini paling mudah ya, Indodax ini salah satu exchanger yang paling mudah untuk registrasi. Saya kasih contohnya Indodax ya, tapi kalau Anda pengen didaftar di exchanger yang lain juga silahkan ya. Oke, next Mas. Ini buka dulu di indodax.com ya. Nah, di sini cara daftar akun Indodax-nya. Anda mesti juga buka di Play Store juga bisa ya. Setelah itu ketik Indodax di kolom pencarian, klik install dan tunggu hingga proses selesai. Next Mas. Setelah aplikasi Indodax terinstall di perangkat Anda, klik untuk menjalankan, lalu klik tombol register di kanan bawah. Register. Oke, klik register. Oke, lalu di sini klik register. Anda isi username Anda, email Anda, nomor telepon Anda, password. Saya sarankan username Anda sama dengan yang di ATG deh ya, supaya Anda tidak bingung. Email juga sama di ATG ya, username-nya siapa, misalnya saya Samuel 88 misalnya ya, emailnya apa, tulis ya, nomor teleponnya juga sama, lalu passwordnya juga kalau bisa sama seperti yang di ATG juga ya, supaya Anda tidak bingung ya, username-nya siapa, nomor teleponnya berapa, passwordnya apa. Lalu kemudian isi di bawah negara Anda, klik Indonesia ya, klik centangnya, terms and condition berarti sudah dibaca. Lalu klik yang paling bawah register now ya. Oke, next Mas. Nah, setelah itu temukan email dari Indodax ya di inbox Anda. Cek email Anda. Langsung klik tombol verify untuk memverifikasi email. Berarti Indodax sudah ngelink email Anda ya. Verify, klik verify. Ini cek email Anda ya. Next Mas. Nah, ketika tampilan seperti ini muncul ya di HP Anda, artinya email Anda sudah terverifikasi. Isi emailnya, passwordnya apa, lalu klik untuk memverifikasi. Nah, klik untuk memverifikasi itu ada semacam puzzle yang digeser dan ditempelkan supaya pas ya. Nanti di situ ada tulisannya Anda lulus ya, baru bisa melanjutkan. Next Mas. Ya, ini sama yang tadi ya, password lalu sign in. Oke, next Mas. Nah, di sini ya, ketika login pertama Anda akan diminta untuk membuat PIN pribadi untuk keamanan akun Anda. Mohon diingat untuk PIN yang Anda buat, karena setiap login akun Indodax Anda akan diminta untuk memasukkan PIN ya. PIN ini saran saya, misalnya Bapak Ibu punya ATM ya, PIN-nya samakan saja ya, 6 angka supaya mudah diingat. Kalau punya PIN jangan berbeda-beda, bingung ya, angkanya nanti kewalik-walik ya, terbalik-balik ya. Jadi sebaiknya PIN ATM Anda sama ya. Oke, next. Lalu Anda akan diminta untuk memverifikasi nomor telepon Anda. Jika nomor yang tertulis di layar adalah nomor yang Anda pakai, Anda bisa klik tombol hijau. Yes, phone number above is correct. Berarti telepon Anda yang ditulis itu adalah benar ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, Pak, nomor telepon saya kok udah dipakai, berarti itu sudah pernah dipakai ya. Mungkin dipakai orang lain ya, atau dipakai siapa ya. Anda perlu ganti saja nomor handphonenya ya di situ. Next Mas. Pilih opsi verifikasi kirim melalui SMS dengan cara klik opsi other atau klik opsi kirim melalui SMS. Ini sebenarnya gini ya, teman-teman, ini kan ada 2 verifikasi kode. Bisa juga miss call tapi tidak perlu diangkat, atau kirim melalui SMS ya. Kalau saya kadang-kadang miss call aja, pencet miss call nggak perlu diangkat, nanti keluar OTP-nya, nomornya, nomor verifikasinya. Atau juga bisa melalui SMS, tinggal Anda cek SMS-nya, nomor SMS-nya, kodenya berapa.
Oke, next Mas. Setelah itu Indodax akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang Anda daftarkan yang tadi ya. Jadi kalau klik SMS nanti akan tertulis di sini kodenya tuh, ketik kode verifikasinya apa. Kalau saya biasanya miss call, kalau udah miss call biasanya langsung masuk sendiri nomornya di situ. Lalu klik verifikasi. Oke, next. Nah, ketika verifikasi nomor telepon selesai, lakukan verifikasi akun Indodax Anda dengan klik tombol Start Verification. Klik Start Verification. Oke, next Mas. Nah, ini ada 3 hal yang harus dipenuhi untuk verifikasi akun Indodax milik Anda ya. Jadi Anda mesti siapkan kartu atau KTP Anda, lalu juga siap untuk selfie ya, swafoto. Nah, ini adalah ada 3 step ya. Poin pertama, foto kartu identitas. Klik Start ya, siapkan KTP Anda. Next Mas. Lalu pilih negara dulu nih. Nah, take foto, klik Indonesia, upload KTP. Di situ ada tulisan upload KTP. Lalu take foto. Take foto, next Mas. Nah, di sini sudah ada frame-nya ya. Jadi pastikan KTP-nya ini persis di dalam di kotak ini ya yang sudah disediakan. Jangan keluar, jangan mencong-mencong. Jangan foto Anda yang dikirim ke sini ya, nanti pasti akan ditolak. Cukup foto KTP Anda ya, KTP ya. Oke. Next. Nah, setelah itu lanjutkan isi data diri Anda di poin nomor 2. Klik next ya. Next lagi. Nah, ini Bapak Ibu mesti isi ya, teman-teman mesti isi semuanya nih. Full name-nya pertama dari type of your ID, KTP misalnya nomornya berapa ya. Full name-nya siapa ya. Kemudian alamat tempat lahir di mana, lalu tanggal lahir berapa. Nama lengkapnya siapa ya, isi semuanya. Ini country-nya Indonesia. Dan gendernya nih male ya, male atau female ya. Kalau laki-laki male, kalau perempuan male. Oke, berikutnya next lagi. Nah, ini juga perlu ya, ada nama kontak darurat ya, misalnya adik atau kakak atau orang tua ya, dan juga nomor teleponnya. Ini penting ya, ini penting seperti kartu kredit ya, itu ada nomor kontak darurat ya, lalu hubungannya apa. Ya, ini juga penting harus Anda isi. Lalu next lagi. Untuk poin terakhir, verifikasi akun Indodax adalah selfie ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman harus siapkan selfie. Next Mas. Nah, selfie ini ya, pastikan bahwa Anda tidak memakai aksesoris seperti kacamata, masker, dan lain-lain. Seperti saya ini sekarang pakai kacamata nggak boleh, mesti dilepas dulu ya. Dan foto harus dari arah depan, Lalu gini, nanti akan diminta foto menyamping kanan dan kiri. Nah, maksudnya gini, menyamping gini tapi jangan berhenti, tapi sebentar aja langsung balik lagi ya. Nanti secara otomatis kamera dari Indodax itu akan mengcapture ke kiri atau ke kanan ya. Lalu dengan mulut terbuka juga jangan mangap langsung gitu ya. Tapi mangap tutup lagi mulutnya. Buka tutup lagi, cepet aja. Nanti sensor dari kamera dari Indodax yang akan memfoto, mengcapture-nya ya. Jadi jangan sengaja mangap terus tapi kemudian lupa ditutup, percuma nanti gagal. Harus diulang lagi. Demikian juga kanan kiri ya. Muka kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri ya. Oke? Mudah kok sebetulnya, lebih mudah daripada yang lain ya. Oke, setelah itu baru next ya. Ketika semua poin sudah terpenuhi, klik tombol next. Oke. Berikutnya, setelah itu Anda akan direview oleh tim Indodax dalam kurun waktu 24 jam. Bisa juga lebih cepat sih ya. Rata-rata mungkin 10 jam ya. Tapi mungkin sekarang akan lebih tambah lama karena mungkin berbondong-bondong member ATG mulai register di Indodax ya. Jadi sabar aja ya, nanti verifikasi ini akan diinformasikan melalui email ya. Oke, next. Nah, ketika verifikasi selesai, Anda akan menerima pemberitahuan dari pihak Indodax melalui SMS, notifikasi aplikasi Indodax, serta dari email ya, lengkap ya semua notifikasinya ini. Next.
Oke. Berikut adalah tampilan dari akun yang telah terverifikasi. Logo centang biru yang verified di profil Anda menandakan bahwa akun Anda telah terverifikasi dan siap untuk digunakan. Ya, ini udah lengkap. Berarti Anda siap bertransaksi di Indodax. Ya, oke, next. Akhirnya semua selesai ya. Registrasi di Indodax itu selesai. Lalu bagaimana Pak? Kalau sudah selesai Indodax, apa yang harus dilakukan? Nanti tunggu ya. Oke. Lalu ini cara deposit di toko kripto ya. Ini salah satu exchanger lain ya. Ini juga sama ya, gampang ya. Ini juga cara registrasinya mirip ya, mirip dengan Indodax, cuma ini sedikit lebih lebih rumit lah, lebih ruwet lah. Maksudnya ruwet apa? Karena mesti ada verifikasi melalui email, melalui SMS, dan juga melalui Google Authenticator ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara deposit jika Anda Bapak Ibu yang sudah punya registrasi di toko kripto ya. Ini silakan Anda screenshot aja, gampang kok ini ya. Klik dompet, klik setoran, klik BIDR, lalu kemudian pilih virtual account, pilih banknya, transfer. Nah, ini misalnya 800.000, kenapa? Nanti ada alasannya ya. Setelah transfer, klik dompet, maka saldo rupiah akan masuk di aset BIDR. Next Mas, yang Indodax ada nggak di sini ya? Oke, ini masih toko kripto ya. Cara aktivasi wallet kripto dari toko kripto setelah mendapatkan nomor voucher. Next aja dulu Mas. Next. Oke, nah ini next juga. Ini nanti klaim refund kalau gagal transfer ya, atau kurang dananya. Next Mas. Oke, next. Ini nanti Mas, saya salah nih posisinya. Oke, sekarang saya mau ngajak Anda di bagaimana membuat tutorial di Panthera Trade ya, new Panthera Trade-nya. Oke, next. Pertama adalah Bapak Ibu harus sudah mendapatkan validasi email ya. Banyak yang belum mendapatkan validasi email. Bagaimana Pak caranya untuk bisa mendapatkan validasi email? Anda ketik ini ya, livepantheratrade.text.default.aspx ya. Masukkan email yang terdapat di laman. Ini kan adalah enter email ID. Silakan masukkan email Anda, email yang terdaftar di Panthera Trade yang lalu, yang lama ya, emailnya ya. Lalu teman-teman, Bapak Ibu jangan lupa ya, banyak sekarang yang coba tipu-tipu ya. Ada aplikasi di Google Play Store ya. Pastikan bahwa link tautannya ini seperti ini ya, jangan sampai ada yang beda ya. Nanti kalau beda nggak tahu nyasarnya ke siapa ya. Isi emailnya, enter emailnya, lalu validate login. Klik validate, tombol validate login. Setelah diklik akan keluar tampilan seperti ini. Next Mas. Nah, nanti tampilannya validate login ini untuk informasi akun akan terkirim ke email. Silakan cek email di inbox, di spam atau di junk. Seperti ini ya, dari Panthera Trade dia akan email ke kita ya. Misalnya Panthera Trade welcome you. Account registration success. Username siapa? Passwordnya apa? Ya. Ini ya, di situ dia ada merahnya tuh. We have sent your login details in your registered email ID. Please check your inbox, spam, or junk folders. Ya, oke. Next. Nah, kemudian setelah dapat email ini, Anda isi ya enter login ID. Nah, ini enter login ID adalah login username Anda. Ya, username. Pak, saya nggak tahu username-nya di mana, nanti dikasih tahu ya. Lalu kemudian passwordnya apa ya, ini. Anda bisa cek ya dari email, username-nya apa, passwordnya apa ya, 1 dan 2 ya. Dicek ya, jadi mesti hafal username akun Anda dan juga passwordnya. Ini passwordnya biasanya sementara generate ya, bukan password yang seperti kita inginkan. Nanti bisa di reset password login ya. Nanti setelah di New Panthera tampilannya sudah bisa Anda login, itu bisa reset password login. Oke, next. Nah, ini Pak, aku nggak ingat username-nya namanya siapa ya.
Nah, kalau yang lupa username-nya apa, bisa buka di ATG System atau di ATC ya. Masuk melalui email, isi passwordnya, kemudian di bawah logo nih, logo kanan atas ya, ada logo ATG atau ATC, diklik aja satu kali, nanti akan keluar username Anda ya. Username ini ya, supaya apa? Supaya Anda hafal ya. Nah, di sini nanti bisa langsung masuk nih ya. Oke. Next, Mas. Nah, setelah masuk akan tampilannya akan banyak nih di dashboard. Tapi langkah pertama adalah Anda update KYC. Langkah berikutnya ya, select your ID kategori. Contoh KTP nih misalnya ya, select your ID kategori national ID. Enter ID number, tulis nomor KTP Anda ya. Nick-nya nomor berapa bla 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 sekian. Lalu kemudian choose file. Anda mesti upload KTP Anda ya. Kalau KTP-nya terlalu besar, coba Anda kirim ke WhatsApp nomor satunya. Karena dengan foto dari WhatsApp itu yang paling pas ya, paling cocok size-nya ya. Kecil, formatnya juga format JPG atau PNG ya. Nanti setelah choose file, submit KYC ya, submit. Oke. Next, Mas. Nanti akan keluar tampilannya sebelumnya mas ya. Nah sebelumnya oke. Nanti di situ di bawah ada tulisan update KYC ya, itu tulisannya tuh successful ya. Di sini yang hijau ini ya, bahwa KYC-nya sudah diupdate ya. KYC diupdate ya, tapi belum di-approve mungkin ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang penting lagi, tahap kedua adalah kita harus beli voucher ya. Ini ada di tombol di bawah juga kiri namanya profile voucher. Ini yang kadang-kadang banyak member bertanya. Sebetulnya apa gunanya profil voucher ini? Jadi profil voucher digunakan untuk perubahan profil atau data yang dalam hal ini bertujuan sebagai verifikasi dalam pengaktifan crypto wallet address Anda. Jadi Bapak Ibu seluruh member ATG ya, saat ini semua transaksi deposit, WD, balance transfer semuanya harus melalui crypto wallet address lagi. Tidak ada lagi transaksi melalui bank ya, tidak ada lagi melalui bank ya. Semua harus melalui kripto. Oleh karena ini, tujuannya voucher ini adalah untuk mengaktifkan crypto wallet address atau orang bilang TXID, transaction ID-nya ya. Nah, berdasarkan informasi dari Pantretred pada gambar samping ya, seperti ini yang tulisannya. Nomor 6 disampaikan bahwa terdapat administration fee sebesar 50 USDT untuk pembelian profil voucher. Ini yang banyak diprotes orang ya, apalagi orang-orang yang bukan member ATG yang memprovokasi Anda member ATG. Ngapain beli voucher harus bayar lagi 50 US dollar USDT ya kan? Sebetulnya secara mudah seperti inilah. Kalau Bapak Ibu teman-teman member ATG buka rekening bank ya, tentunya harus ada setoran awal, betul kan? Ada setoran awal rata-rata kalau tabungan minimal 500.000 ya. Itu adalah setoran awal menyatakan bahwa Anda adalah member atau pemilik rekening di bank tersebut ya. Ini sama seperti kita juga. Atau Anda yang punya kartu kredit, Anda akan dikenakan juga iuran tahunan juga ya. Ini adalah administration fee ya. Lu hilang nggak Pak 50 USDT-nya itu? Hangus nggak Pak? Jadi ini semua administration fee ini tidak akan masuk di MT4 ya. Tapi suatu saat nanti jika Anda tutup akunnya, tutup akun ATG karena Anda udah nggak percaya lagi, fee administration fee itu akan dikembalikan lagi. Ya, ini ya. Lalu yang ketiga, dengan demikian untuk melanjutkan tahap berikutnya dibutuhkan setidaknya 52 USDT jika menggunakan jaringan blockchain TRC-20 atau 61 USDT jika menggunakan jaringan blockchain IRC. Kok beda Pak? Katanya 50 sekarang 52. Yang 52 ini itu semuanya memakai Indodax nih. Blockchain-nya kebetulan yang dijelaskan di sini adalah blockchain-nya
Indodax ya, karena Indodax memberikan atau mengecas, ada cas transaksi itu 2 USDT setiap Anda transfer keluar dari Indodax, dari wallet crypto address USDT Anda keluar, itu dikenakan cas 2 US dollar plus 0,07 dolar untuk SMS ya. Kalau untuk IRC-nya lebih mahal ya. Ini untuk TRC ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, USDT sejumlah di atas sudah harus berada pada wallet spot akun exchanger crypto address Anda, baik Indodax, toko kripto, Pintu, Binance, dan lain-lain. Nah, jika belum, silakan lakukan deposit. Bagi yang belum mengetahui cara deposit ke akun exchanger kripto, Anda bisa lihat tutorial yang sudah banyak. Nah, caranya tutorial yang tadi di depan ya. Ini mohon maaf nih, saya lupa mengatur kalau ini harusnya yang tadi dulu ya, ada kripto, ada Indodax ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti ini kan gampang. Jadi prinsipnya gini ya, teman-teman Bapak Ibu yang belum paham soal bagaimana registrasi dan mempunyai wallet USDT di exchanger Anda. Caranya pertama, setelah Anda registrasi baik Indodax maupun toko kripto, Anda perlu setor dulu uang rupiah ya, IDR, isi wallet IDR Anda, Indonesian rupiah Anda. Contoh tadi 800.000 misalnya, karena sekarang ini tadi terakhir harga USDT-nya 14.349 atau 14.350 lah ya. Jadi kalau 800.000 itu dapat berapa? Kira-kira 50 lebih lah, 55 dolaran lah, sekira segitu ya. Nah, setelah setor dalam rupiah di wallet crypto address rupiah Anda, baik di Indodax maupun toko kripto, lalu Anda harus beli USDT IDR ya. Di situ nanti ada saran gimana Pak? Cari di market ya, di pasar. Klik USDT. Nanti di situ ada USDT, pilih yang TRC 20 ya, TRC ya, ada logonya T, pilih di situ, klik ya di situ. Lalu beli pembelian, buy. Di situ ada pembelian. Nah, beli di situ semuanya aja 800.000. Nanti setelah dapat prosesnya Anda berhasil membeli USDT, nanti di wallet crypto USDT Anda ada lebih dari 55 dolar. Nah, dari sinilah, dari wallet USDT crypto address Anda ini yang akan ditransfer ke New Panthera ini untuk beli vouchernya ya. Cukup jelas teman-teman, semoga jelas ya. Kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan ulang lagi, karena tadi pagi juga langsung praktek, banyak juga yang nggak jelas ya, tapi nggak apa-apa, sambil praktek lama-lama ngerti juga. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang baru mungkin buat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mesti mulai membiasakan diri lagi ya, belajar lagi. Zaman dulu juga kita waktu dapat OVO, aduh pusing dah gimana nih caranya, tapi inilah zaman teknologi digital. Kita mau nggak mau mesti update, kita mau nggak mau mesti belajar, kita mau nggak mau harus ngerti juga. Kalau sudah sekali coba, Anda pasti lancar ya. Seperti sekarang, orang yang belanja online semuanya lancar, sedikit-sedikit online, bayarnya juga gampang ya. Ini juga sama. Kalau Bapak Ibu sudah mulai belajar, lama-lama cepat ngerti dan terbiasa. Ya seperti biasa, kalau belum terbiasa jadinya serasa sulit, serasa sukar. Tapi kalau sudah biasa, lancar-lancar aja ya. Mau buka exchanger dimanapun, nanti akan ngerti dengan sendirinya. Oke, next Mas. Nah ini ya, ini pembelian purchase profile voucher. Ya di sini di bawah ya, di kiri bawah. Ini ada purchase voucher. Pada tahap ini Anda diharuskan sudah memiliki USDT sejumlah pada slide sebelumnya pada wallet spot akun exchanger cryptocurrency Anda ya. Nah, lalu di sini klik purchase new voucher. Nah, di sini juga di sebelah kanan paling kanan ini select purchase option. Klik. Di situ ada Ethereum, USDT TRC20, USDT ERC20, Bitcoin dan lain-lain. Anda pilih USDT TRC20. Pak, bedanya apa antara TRC20 dengan ERC20? Itu beda blockchain. Tapi selama ini TRC20 lebih murah biayanya daripada ERC20. Biaya apa Pak? Biaya transaksi, gas fee namanya ya. Jadi semua transaksi melalui cryptocurrency
itu ada namanya gas fee, ada fee transaction ya. Kok mahal Pak? Ya beda-beda. Makanya kalau ERC itu lebih besar ya blockchain-nya, ERC masih lebih kecil, makanya lebih murah. Ada lagi yang lebih murah nggak? Ada juga. Nanti lah ya. Nanti setelah Anda paham dulu soal exchanger ini, nanti bisa Anda cari mana yang termurah ya. Oke, berikutnya. Lalu klik to proceed ya. Ini nanti otomatis ya. Di sini ada nilainya price of voucher ya, US dollar itu 50. Anda langsung klik aja, klik it to process ya. Nanti diproses, keluarnya seperti ini. Next Mas. Nah ini saya jelasin lagi ya, profil voucher digunakan untuk aktivasi akun sehingga dapat melakukan perubahan profil dan sebagainya. Jadi ingat ya teman-teman ya, Anda tidak bisa mengganti proses rekening akun Anda kalau belum punya voucher ya. Jadi purchase atau voucher ini gunanya untuk mengunci atau memverifikasi bahwa address kripto yang dientrikan adalah pemilik akun dan melakukan WD sesuai dengan data yang sudah dimasukkan ya. Please make sure you have voucher code ready with you if you want to update your profile. If you don't have, generate from here then buy now ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau beli vouchernya ya karena masih kepo, ngeyel katanya gua mesti keluar duit lagi $50, gua nggak mau dah beli voucher-voucheran, ya nggak apa-apa ya, akun Anda tetap punya Anda. Tetap ditradingkan akun Anda, tapi Anda nggak bisa ngapain, nggak bisa depo, nggak bisa WD, nggak bisa transfer balance. Karena kenapa? Karena semua transaksi itu harus terpenuhi kalau Anda sudah beli voucher code-nya, ya. Ya, kalau mau marah-marah ya nggak apa-apa sih. Oh begini ya silakan. Apalagi sudah diprovokasi oleh orang luar ya supaya nggak mau bayar, ya nggak masalah, itu hak Anda. Tapi akun ini tidak bisa diapa-apain. Jadi mau nggak mau follow the rules-nya manajemen ya. Mau protes nggak bisa juga. Saya juga nggak bisa protes. Misalnya saya punya rekening bank, kok tiap bulan kena potongan administration fee setiap bulan begini-begini. Punya kartu kena fee juga. Semuanya kena fee. Protes gimana? Orang bank bilang, ya kalau Bapak keberatan ya nggak apa-apa Pak, tutup aja rekeningnya, beres ya nggak. Ini adalah sebuah konsekuensi kita sebagai member, kita turuti apapun yang manajemen perusahaan harus kita turuti aturannya ya. Oke? Next. Nah, ini setelah itu akan keluar tadi ya, setelah beli klik itu akan keluar logo seperti di kiri ini ya. Nah, ada QR code-nya, Anda nggak perlu lihat lagi, langsung Anda klik manual checkout ya. Di sini manual checkout nomor 2 nih. Setelah keluar manual checkout, akan keluarlah ini di Coin Payment. Coin Payment ada Lego Market LLC, jumlah account-nya, jumlah amount-nya yang harus ditransfer 49, contohnya yang 49,99 USDT TRC 20. Lalu ada address-nya nomor 3 ini ya. Anda akan cuma dikasih waktu 2 jam untuk transfer ya, 2 jam limitnya. Kalau Anda nggak transfer itu dianggap unconfirmed ya, jadi dianggap batal ya. Proses seperti ini ya. Nah, caranya gimana Pak untuk bisa transfer? Di sini nanti di address ini Anda copy aja. Copy alamatnya dalam bentuk kode-kode ya, alamat kode-kode. Copy dulu. Copy seperti nomor 3 gambar ini. Copy dulu. Lalu ingat jumlahnya 49,99143. Ingat ya, angka ini jumlahnya tidak boleh kurang ya. Tidak boleh kurang. Harus pas segini atau boleh lebih ya. Tapi tidak boleh kurang. Oke, next Mas. Dalam 2 jam ya Anda harus transfer. Nah, ini contoh saya pakai kripto ya. Sekali lagi perhatikan blockchain-nya jangan salah. Lihat nih. Yang hijau ini ada Tron TRC20 yang ditik ya. Karena biasanya kalau di awal langsung keluarnya Ethereum dulu. Tapi karena Anda sudah pilih TRC20, di sebelah kanan nih Tron nih ada tiknya nih. Ada tik ya. Ada tik ini juga harus keluar, pilihannya adalah Tron TRC20. Yang atas lagi Mas sedikit. Nah, itu ya. Ya. Lalu address yang nomor 1 di copy paste ke nomor 2 ya. Address nomor 1 di copy paste ke nomor 2 ya. Lalu jumlahnya
49 juga harus sama di yang nomor 3 nih. Ya, tapi Bapak Ibu harus cek ya, jangan salah angkanya ya. Nah, di sini kan biaya transaksi 1 USDT ya, 1 USDT. Berarti jumlah yang harus ditarik dari akun wallet kripto USDT Anda adalah 50 nih ya. Jadi 49.499 ditambah 1 berarti 50 ya. Ini nggak boleh kurang. Jangan salah ya Bapak Ibu, ingat ya. Apalagi yang khusus di Indodax. Indodax biayanya itu 2 USDT dan juga ada biaya SMS 0,07 dolar ya. Anda mesti benar-benar dilihat satu persatu, jangan salah. Kalau salah kirim dan kurang itu nggak nyampe ya, dan itu mesti di refund. Anda mesti transaksi lagi. Tadi di slide di depan saya udah ngasih, harus beli lagi 120 tron lagi, keluar biaya lagi. Jadi sekali lagi diingatkan, jangan salah angka, jangan salah pilih blockchain-nya juga. Pak, bagaimana kalau tiba-tiba saya kliknya Ethereum, tapi di sininya satu Ethereum, satunya TRC? Ya gimana dong Pak? Ya sudah, uangnya hilang karena Anda transfer ke awang-awang, ke langit, nggak tahu ke siapa. Ya hilang duitnya, nggak bisa kembali lagi. Ya, oke, berikutnya. Nih, saya udah jelaskan. Hati-hati, perhatikan jumlah angka dan blockchain yang tepat saat transfer. Ya, ingat ya, hati-hati dan perhatikan jumlah angka dan blockchain yang tepat saat transfer. Nih, nomor 2 dan nomor 3 ini penting ya. Kemudian juga jumlahnya ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang belum pernah dan baru pertama kali akan melakukan transaksi seperti ini, ingat kata-kata saya. Jumlah angka dan blockchain yang tepat saat transfer. Jangan salah ya. Oke, next. Nah, ini contoh penggunaan di Indodax, gampang ya. Boleh di screenshot kalau yang pakai Indodax ya. Buka Indodax, pilih fund, cara ketik USDT-nya seperti apa, lalu klik withdraw ya. Kemudian di situ ada ABC, Anda baca aja di sini ya. Gampang kok sebetulnya, kalau sudah terbiasa akan gampang ya. Oke, next Mas. Ini toko kripto juga sama ya. Ini juga harus dipenarikan dulu ya. Menarikan kemudian ditransfer ya. Ditransfer, nomornya, angkanya sama seperti tadi digambar ya. Nah, oke, berikutnya ini juga di Binance ya, sama juga mirip lah ya, transaksinya seperti itu sampai bisa ditransfer ke nomor akun wallet address-nya coin payment dari New Panthera Anda. Next, berikutnya Mas, ini satu lagi adalah Pintu. Nah, ini khusus exchanger Pintu. Itu tidak ada pilihan TRC, hanya ada ERC20 ya. Ini lebih mahal fee-nya ya. Jadi saya sarankan kalau nggak pakai Indodax ya toko kripto. Ya mau nggak mau, udah sekarang yang paling familiar adalah 2 exchanger itu ya. Oke, next. Nah, nanti semua exchanger ini ya, baik Indodax, atau kripto, Pintu maupun Binance ya, ini kan ada di sebelah kiri ada invoice coin payment-nya, purchase profile voucher Anda. Nanti dalam beberapa menit atau 1 jam lebih, 2 jam lah, jika sudah diterima akan statusnya berubah menjadi paid. Ini artinya proses pembayarannya sudah benar dan muncul statusnya menjadi lunas ya, sudah lunas, sudah masuk ke coin payment dari Lego Market untuk atas nama Anda pembelian voucher ID itu. Berikutnya. Nah, ini paid ya. Member pastikan sudah melakukan proses. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Apabila status seperti declare paid, berarti proses pembayaran voucher telah berhasil dan sukses ya. Kalau sudah berhasil dan sukses gimana, Pak? Oke, next. Berikutnya, nah di sini Anda bisa klik yang tadi profil vouchernya ya, purchase voucher. Di sini ada historinya nih, ada historinya ya. Nah, invoice-nya nomor sekian, statusnya approve, amount-nya 50, nomor vouchernya ada nih, ada nomornya 8E 1C 1C9. Ini contoh ya, voucher yang sudah di-approve. Nah, gunanya untuk apa, Pak? Ada kode voucher ini. Ini gunanya pada saat Anda untuk update akun Anda, profile Anda ya. Karena di akun profile Anda perlu masukkan kode voucher dan juga kode OTP ya. Ini kalau sudah punya kode voucher,
artinya Anda sudah berhak untuk bisa melakukan transaksi kalau semuanya sudah clear. Sudah clear itu apa? KYC-nya sudah beres ya, sudah di-approve, saldo balance-nya sudah sama, sinkron semua. Lalu setelah semuanya beres, Anda boleh mulai transaksi withdraw ataupun deposit ataupun internal balance ya. Oke, next. Nah, ini update profil ya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Update profil ini salin alamat USDT dari toko kripto atau dari Binance atau dari Indodax Anda. Nah, ini juga perlu ya Bapak Ibu yang pertama kali belum tahu seperti apa sih alamat USDT punya saya seperti apa Pak ya. Ini bisa ditanyakan ke leader ya, atau nanti juga gimana ya. Jadi ini yang penting juga ya. Salin nomor 2 nih penting nih Bapak Ibu. Salin alamat USDT dari toko kripto, Indodax atau apapun exchanger Anda. Ini penting. Ini penting pada saat nanti kalau Bapak Ibu WD akan masuk ke alamat USDT di exchanger Bapak Ibu yang pakai ya. Paste hasil salin alamat USDT ini di nomor 3 ini ya. Klik nih, di sini ada USDT ERC sama USDT TRC ya. Lalu kemudian juga di atasnya ini update your image. Mau pasang foto boleh nggak? Boleh. Yang ganteng, yang cantik ya boleh dipasang. Tapi asal jangan gede-gede ukurannya ya. Lalu isi full name itu nanti akan otomatis isi. Mobile number juga akan otomatis. Country-nya juga otomatis. Email ID-nya juga otomatis. Jadi yang perlu Anda isi adalah di nomor 3 ya. Di nomor 3 ya. Lalu di bawahnya please make sure. Nah ini ya, update profile Anda harus make sure punya voucher code yang tadi ya, yang tadi nih sebelum slide-nya B berapa ya. Lalu kemudian setelah itu klik to continue ya, akan keluar ini enter OTP receive in your email. Ada OTP yang dikirim ke email. Lalu juga enter voucher code yang tadi ya, tuh yang kecil tuh. Yang di bawahnya nomor 6. Baru klik validate and submit ya. Oh ribet Pak, ribet banget nih, pusing nih. Awalnya memang begitu, sama saya juga ya. Semua leader-leader, founder manapun awalnya bingung ngapain ini seperti apa. Tapi inilah tugas dari leader semuanya, mencoba lalu membuat seperti ini supaya Anda semua member-member bisa paham juga dan bisa diajari juga. Saya bersyukur ya, kebetulan di bawah saya, jaringan saya itu banyak yang sudah begini dan saling bantu. Inilah namanya kebersamaan kita ya, saling bantu. Yang nggak ngerti dibantu ya, tolong ini gimana dibantuin, japri kayak mau telepon kayak mau zoom kayak apapun tanya, atau mau ketemu langsung juga boleh. Saling bantu, saling supaya semua member itu bisa punya update profile, sudah beli vouchernya semuanya, supaya transaksi di New Panthera ini bisa berlangsung normal kembali ya. Oke, berikutnya next. Nah ini saya ulangi lagi ya, saya senang ulang-ulangi supaya Bapak Ibu ingat ya. Withdraw details, pastikan isi USDT wallet address details sebelum klik continue ya. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini ada tulisan withdraw details. Jadi sebelum Bapak Ibu klik continue, pastikan dulu alamat crypto address Anda sudah terisi. Pak, kalau belum diisi klik address gimana? Itu hangus vouchernya ya, Bapak Ibu ya. Ingat ya. Jadi kalau belum diisi withdraw, belum diisi wallet address Anda, lalu sudah melanjutkan ke klik to continue, berarti dipastikan voucher code Anda hangus. Ya, Anda harus ulang beli lagi ya. Saya pastikan ini ditulis merah nih ya, tulisan di blok merah ini. Lalu update profile hanya bisa dilakukan jika sudah mempunyai kode voucher ya. Sekali lagi, ini kalau sudah punya kode voucher baru bisa confirm, bisa diklik to continue. Kalau belum punya percuma, nggak akan bisa muncul ininya ya. Jadi Anda bisa coba-coba, gua nggak mau beli vouchernya, nyoba aja lah untuk bisa profilnya diganti, update profile. Pasti nggak bisa ya, percaya nggak bisa. Ini salah satu peraturan, Anda harus beli voucher code-nya untuk bisa mengaktifkan update profile Anda ya. Oke, berikutnya next.
Nah, dalam hal ini, presentasi ini kebetulan saya juga pakainya toko kripto ya. Jadi pendaftaran, pengisian saldo, dan lain-lain nih, saya pakainya toko kripto. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau yang sudah punya Indodax, masih belum ngerti, bisa ditanyakan ke upline Anda atau ke leader Anda, atau bagi member OSAR yang tinggal di Jakarta atau di Surabaya, bisa datang ke basecamp kita ya untuk tanya-tanya. Ini adalah salah satu tugas dari seluruh member atau leader, khususnya leader ATG dimanapun Anda berada. Anda wajib paham dulu ya, paham semua cara-cara step by step untuk registrasi New Pantera maupun cara-cara registrasi di exchanger baik di Indodax, toko kripto, dan lain-lain. Ini tugas Anda sebagai leader untuk membantu member-membernya ya. Mau nggak mau Anda juga harus belajar ya. Anda nggak bisa, Anda belajar lagi ke atasnya, ke leader Anda berikutnya sampai bisa semua ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Yang penting Anda tahu semua prosedurnya, prosesnya sampai bisa. Nanti lama-lama bisa kok. Bisa karena terbiasa ya. Kalau sudah biasa, Anda makin canggih, tanpa nanya-nanya semuanya sudah bisa dijalankan ya. Oke, next. Nah, kemudian ini ya, setelah KYC di approve nih ya, Anda bisa melakukan transaksi, deposit, withdrawal, atau transfer balance, cek M4, dan lain-lain. Jika berhasil akan ada keterangan successful seperti tulisan hijau. Oke, next Mas. Ya, yang penting ini ya teman-teman ya, semua New Pantera Trade ini butuh kesabaran ya, karena migrasi semua data masih berlangsung. Data profile members, data seluruh akun MT4, atau ada akun Pro, ada standar, ada gold, ada crypto, wallet, rebate, lebih dari 1,5 juta akun MT4 ini ya, dari yang lama nih. Jadi migrasinya perlu waktu, jadi Anda perlu sabar. Banyak ya yang sudah registrasi, sudah berhasil masuk ke New Pantera, ada yang MT4-nya sudah benar, tapi MT4 Gold yang benar, ATC-nya belum, atau kebalikannya, ATC-nya sudah, Gold-nya belum. Ya sudah, nunggu aja, atau masih nol semuanya. Ya sudah, tunggu aja, nggak usah khawatir ya. Lalu KYC-nya ada yang belum di-approve ya, seperti saya, udah 4 hari belum di-approve juga. Ya sudah, sabar aja, karena semua approval KYC itu harus manual ya, dicek dulu dong KTP-nya bener nggak nih punya Anda ya. Jadi perlu kesabaran ya untuk approval KYC-nya ya. Dan sambil berjalan migrasi data, semua data ini akan terus berjalan ya. Nah, kalau yang sudah sukses, Pak, saya sudah nih KYC sudah di-approve, balance di salah satu akun sudah jalan, misalnya kripto. Lalu gimana Pak? Ya sudah, silakan Anda lakukan WD ya. WD seperti apa nanti berikutnya. Ini untuk mengcounter ya. Anda nih teman-teman member semuanya, atau Anda yang sedang nonton di YouTube channel ya, Anda kan sering diprovokasi sama orang-orang di luar sana, atau diprovokasi oleh member-member ATG sendiri yang sudah benci, yang sudah tidak percaya sama kita ya, diprovokasi. Ini mah nggak benar, ini mah begini, udah WDO segala lapor segala macam bla 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 ya. Ini kita ingin menunjukkan bahwa company atau perusahaan tetap berjalan dengan baik ya, tetap ada progresnya walaupun memang lambat. Ya sudah, kita mohon dimaklumi dan mohon maaf ya, karena progres itu butuh waktu. Segala sesuatu untuk menuju kebaikan pasti ada prosesnya dan kita butuh kesabaran. Sabar melulu, kata udah 3 bulan nggak bisa WD. Ya sudah, itu adalah part of the risk ya, resiko pada saat Anda sudah memutuskan untuk ikut sesuatu bisnis yang ada risikonya ya. Kalau mau protes ya gimana dong? Ya udah, ini adalah salah satu cara peraturan dari company, dari perusahaan untuk kita ikuti lagi ya arahnya. Masih bagus kan? Nggak scam, nggak tutup, nggak kabur, nggak seperti yang lain. Kita masih ada loh ya, masih ada tradingnya. Anda masih dapat profit. Kemarin atau tadi malam sudah dapat 1%. Ya percuma Pak, udah dapat profit nggak bisa diapa-apain. Ya sekarang nggak diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Tapi setelah nanti beres semuanya, silakan Anda apa-apain itu saldonya ya, akunnya. Mau di WD tiap hari juga silakan ya.
ya. Tapi yang pasti Anda harus punya wallet crypto address-nya dan juga harus beli vouchernya supaya bisa mengaktifkan New Panthera-nya Anda. Kalau nggak mau beli vouchernya, ya nggak apa-apa. Akun Anda masih ada, tapi tidak bisa diapa-apain. Ya, oke? Oke, next. Nah, ini ya, bagaimana WD ya? Pastikan bahwa akun MT4 Anda sudah migrasi dari old Panthera Trade dengan balance yang sudah sinkron ya. Kalau sudah sama semua nih, Anda bisa cek nih di HP ya, MT4-nya cocok enggak. Lalu alur withdrawal-nya dari akun MT4 akan berpindah dulu ke wallet New Panthera. Nanti seperti apa nanti saya ada gambarnya ya. Kemudian untuk withdraw balance yang ada di wallet New Panthera harus dengan KYC yang sudah di-approve ya. Sekali lagi, KYC yang sudah di-approve. Nah, kalau status KYC Anda sudah di-approve, nah ini purchase voucher ya, kalau belum beli ya. Untuk input address kriptonya. Ya. Sehingga dipastikan satu, kalau Anda mau WD itu KYC sudah approve. Dua, akun MT4-nya sudah muncul dengan balance yang sesuai. Dan yang ketiga, balance wallet sudah muncul. Ya, oke, next. Nah, ini withdraw flow yang pertama. Ada 3 flow ya. Ini juga, ya kita mesti belajar lah. Flow yang pertama. Oke, next mas. Pilih menu MT4 withdrawal. Nih di sini ada nih MT4 withdrawal. Klik ya, klik di situ. Tapi buka dulu yang sini ya. Oke, klik MT4 withdrawal. Berikutnya, nah di sini ada keterangan select MT4. Pilih MT4 akun yang mau di WD ya. Misalnya Anda punya gold sama kripto. Pilih, cek available balance-nya. Ada nggak nih saldonya ya? Nah, kalau ada, coba cek isi jumlah yang ingin di WD ya. Di sini ya dalam hal ini leader kita coba ya. Coba ini pakai akun dan withdrawnya hanya 100. Coba dulu nih, tes ya, bener nggak nih bisa di WD. Untuk membuktikan omongan-omongan di luar yang mengatakan bahwa ATG atau ATC nggak bisa di WD. Kata siapa nggak bisa di WD? Ini buktinya ada kok ya. Lalu setelah diisi, ini contohnya 100, baru continue for verification. Tik ya, verification. Oke, next mas. Nanti setelah itu Anda akan terima email ya, their client ya, itu emailnya ya. Nanti ada keterangan MT4 withdrawal verification, username siapa, verification code-nya ini. Nah, kemudian OTP-nya nih, verification code itu adalah OTP-nya yang harus Anda isi ya. Enter OTP you have not received in your email. Isi verification code itu OTP-nya, isi ke sini. Lalu klik validate and confirm OTP. Next mas. Setelah itu ya, ini akan dapat email lagi nih. Jadi email yang kedua. Receive email notification of WD success from MT4 to wallet ya. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu kan WD langsung bisa masuk rekening, potong MT4 langsung masuk rekening. Tapi ini enggak, WD MT4 masuk ke wallet dulu. Nah ini akan Anda dapat email lagi nih, ya withdraw success from MT4. Username siapa MT4 ini? Withdraw amount-nya 100 ya. Lalu kita cek ya, cek bener nggak nih? Oh bener ya, di MT4 kita terjadi withdraw 100 ya, $100. Dalam hal ini leader kita withdraw dari ATC ya, karena ATC yang sudah balance-nya udah sinkron ya. Oke, next. Nah, ini ada WD flow keempat. Apalagi nih Pak, ada yang kedua, ada yang pertama, ada yang kedua. Aduh, pusing juga ya. Nggak apa-apa, pusing karena Anda belum terbiasa. Kalau sudah biasa, nggak bakal pusing lagi. WD flow kedua to crypto exchanger. Oke, apa berikutnya? Next mas. Nah, berikutnya adalah ini klik withdraw wallet. Tadi kan sudah ya, dari MT4 pindah ke wallet ya. Sekarang kita pilih withdraw walletnya ke menu wallet. Nah, kemudian ada fund jumlahnya, pilih WD wallet menu ya, klik. Next mas. Nah, di sini ya. Ini available wallet balance-nya berapa nih ya?
Kemudian kan sudah ada nih, ada pilihan select payment mode-nya ya. USDT TRC20. Ini pilih payment mode yang kita pilih ya. WD wallet menunya, select payment-nya ada TRC, isi amount-nya 100 ya, dalam hal ini contohnya ya di TRC20, lalu baru klik continue for verification, tik lagi ya, next. Nah, nanti dapat email lagi ya, waduh, email terus-terusan nih ya. Ini namanya verifikasi lagi, karena transaksi melalui kripto ini sangat-sangat ketat ya, jadi kita perlu verifikasi ya. Ini ada dapat email lagi, dear client, Pantera Trade welcome you, withdraw verification, username siapa, verification code-nya apa, lalu isi verification code ini adalah enter OTP-nya ya, seperti tadi. Jadi verification code send to email, ini email yang diterima, isi verification code atau OTP-nya nih ke enter OTP, di kolom enter OTP ya. Baru kemudian validate and confirm OTP, klik validate and confirm OTP yang warna merah ini ya. Oke, berikutnya akan ditulis bahwa di sini MT4 withdrawal success ya. Ya, sukses nih. User ID-nya berapa, MT login account-nya nomor berapa, withdraw amount-nya udah kelihatan 100, reference tiketnya ada, withdraw date-nya aja. Hari ini ya, tanggal 22 tuh kelihatan ya, tadi siang ya. Berarti withdrawnya sukses ya. Ini WD withdraw success notifikasi ya. Ini bisa dilihat nanti ya di New Pantera itu. Next, Mas. Nah, setelah itu apa nih, Pak? Nah, di sini adalah wallet withdraw-nya ya. Ini sini tulis bahwa success. We have received your withdrawal. Once it will be processed, you will receive a notification. Dapat email lagi, Pak? Iya, dapat email lagi ternyata ya. Dapat email yang menyatakan bahwa withdraw dari wallet Anda sukses. Username siapa? Jumlah request WD-nya jumlahnya berapa? Nah, kemudian ini dibayarkan payable USDT TRC20 amount-nya segini. Kok Pak kurang, Pak? Harusnya 100 kok cuma terima 97 ya. Nah, ini mode of withdrawal-nya juga dari USDT TRC20 ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini semua transaksi di blockchain manapun itu ada namanya gas fee ya, ada fee-nya. Besarnya berapa itu beda-beda. Beda-beda blockchain-nya, juga beda-beda amount-nya ya, beda-beda ini ya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah WD from wallet to crypto address. Ini ada notifikasinya ya, ada notifikasinya di email. Anda harus cek email lagi. Next. Nah, ini kemudian Anda bisa cek nih di withdrawal report-nya ya. Di sini nih ada amount 100, kriptonya USDT TRC20, total kondisinya dapatnya cuma 97,68. Nah, payable-nya ini address-nya. Ini payable in address adalah address wallet address-nya leader kita ini di entah di Indodax, entah di toko kripto. Kayaknya di toko di Indodax ya. Request date-nya itu juga ada ya, tanggal 22 Maret ya jam 12. Wallet dalam bentuk statusnya di wallet. Nah, ini statusnya masih pending ya, seperti biasa. Nah, ini perlu diproses. Tapi ini ada fee withdrawal transaksi kurang lebih kalau untuk $100 itu 2,4% ya. Kalau yang berikutnya, kalau jumlahnya 2000 berapa Pak? Mungkin berbeda ya. Kita belum coba. Nanti coba pasti ada perbedaan lagi ya. Nanti berjalannya waktu, member-member yang sudah berhasil, yang sudah qualified untuk melakukan WD, ini pasti akan share. Pak, saya tarik 2000 TRC20 kena fee segini. Pak, saya tarik 2000 dari ERC20 kenanya segini. Pak, saya tarik dari Bitcoin BTC kenanya segini. Masing-masing nanti akan info. Saya percayalah member-member kita ini baik-baik semua kok. Ini karena kita butuh waktu dan ya mungkin terlalu lama lah untuk haus WD ya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan dalam berjalannya waktu ini semua akan lancar dan normal kembali seperti biasa ya. Oke, next Mas. Habis kayaknya ya. Oh, ini flow-nya ya, ini gambaran supaya Anda lebih mudah ingat ya, bahwa dari MT4, request WD from MT4,
kemudian dialihkan ke wallet Pantera, WD to crypto, ya ini adalah internal proses di New Pantera. Kemudian dari wallet Pantera ke exchanger Indodax atau toko kripto dalam bentuk USDT. Nanti nih pada saat Bapak Ibu wallet dari wallet Pantera sudah transfer ke akun wallet crypto address Anda di Indodax ataupun toko kripto, Anda bisa cek buka Indodax atau toko kripto atau pintu atau apalah exchanger, itu nanti saldo wallet USDT Anda berapa. Ya, kayak tadi misalnya kan cuma 97 sekian. Nah, kalau mau masuk ke rupiah ke bank saya gimana, Pak? Ya jual USDT itu yang 97 yang ada saldonya itu atau balance-nya, jual ke rupiah, ke market di situ. Kan ada buy, ada sell, ya. Di penjualan atau penarikan, pembelian atau penarikan, kita jual, mau tarik. Nanti setelah berhasil akan ditransfer ke bank rekening Anda, ya. Ini flow withdraw-nya. Gampang ya. Next. Lalu yang kedua, flow deposit to MT4. Nah, ini ya, ini flow-nya bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali punya crypto exchanger ya, punya Indodax atau baru buka Indodax atau baru buka toko kripto ya. Jadi dari bank Anda kirim ya, kirim ke exchanger Anda dalam bentuk IDR, punya saldonya nih, harus punya saldo. Lalu beli kripto, beli buy USDT ya. Jadi dari deposit rupiah setelah masuk dari bank ke akun kripto Anda, akun Indodax atau toko kripto, lalu buy USDT di market, buy USDT. Nanti dari buy USDT sudah punya wallet USDT, baru transfer ke walletnya Pantera. Dari walletnya Pantera transfer USDT ke account MT4 Anda. Ya. Ini prosedur untuk deposit ke MT4 ya. Jadi kalau dulu kan cuma dari bank langsung bisa masuk ke MT4. Sekarang mesti melalui exchanger ya. Karena inilah prosedur yang harus kita jalankan ya, berdasarkan dari regulasi pemerintah, semua transaksi sekarang harus pakai exchanger dalam bentuk crypto address ya. Ributnya Pak? Ya gimana ya? Ya itulah. Kalau Anda ingin maju, ingin supaya tidak ketinggalan zaman lagi, ya kita mesti belajar. Saya pun belajar, semua leader-leader juga belajar, ya ngulang lagi dari awal. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa main kripto, nggak apa-apa. Itu, wah ini mah udah gampang banget lah. Tapi sebagian besar saya percaya member-member ini banyak yang belum paham, belum tahu kripto itu apa. Mungkin juga baru dengar kripto itu apa. Ada blockchain lah, ada TRC lah, ada IRC lah. Orang mudeng Pak, aku nggak ngerti Pak. Ya nggak apa-apa, nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Nanti belajar pelan-pelan ya, pelan-pelan. Anda yang penting mau belajar, mau memahami ya, mau lebih sabar lagi supaya demi kebaikan kita bersama di masa depan ya. Semuanya pasti bisa kok, semuanya pasti bisa. Apalagi semua exchanger, semua tutorialnya itu mudah dipahami. Selama kita mau baca dan mau coba. Kalau Anda baca nggak mau coba ya percuma juga ya. Dikit-dikit, udah dah lu aja deh, lu tolongin gua dah. Nggak bisa. Anda punya account, Anda harus pegang ya. Kadang ada yang males, udah deh Pak, saya nggak mau tahu lah, saya nggak mau buka-buka gini lagi. Ya nggak bisa juga, itu adalah account milik Anda. Kalau nggak mau diterusin ya nggak apa-apa. Tapi tetap saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa WD all juga nggak bisa. Karena akun ATG itu punya Anda, kita nggak bisa bantu apapun. Kecuali kalau memang Anda mau terusin, silakan ikuti prosedurnya yang sudah diterapkan oleh perusahaan dan juga oleh pemerintah. Ya, lakukan transaksi-transaksi seperti ini. Ya, pelan tapi pasti. Yang penting Anda mau belajar, Anda mau coba untuk melakukan semuanya ini. Ya, itu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya bahwa kita mau update ya, update kepintaran kita, update masa depan kita di digital trading supaya lebih paham lagi tentang kripto. Dunia kripto tuh sangat luas sekali ini ya. Nggak cuma beginian doang nih ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah makin lama makin paham, akan lebih menarik lagi seperti apa dunia kripto itu. Mohon maaf nih, saya sedikit cerita aja. Dulu namanya Bitcoin tahun 2011 tidak ada satupun orang yang pernah bisa membayangkan harga Bitcoin pertama hanya $0,5 ya, harga satu Bitcoin
0,5 dolar. Sekarang ini sudah berapa ya, 36.000 kalau nggak salah satu Bitcoin. Tadinya 0,5, sekarang sudah menjadi 36.000. Kalau nggak salah 583 juta deh satu Bitcoin. Satu loh, satu Bitcoin. Dulunya tuh cuma 0,5 atau kira-kira 7.500 deh kalau 15.000. Dari awal 7.500 sekarang menjadi 585 juta satu. Dahsyat ya, itulah namanya perkembangan cryptocurrency. Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau coba belajar lebih jauh lagi, mungkin Bapak Ibu saat ini sudah pernah dengar mengenai kunci. Kunci itu apa? Itu adalah koin juga, koin kunci. Mau beli gimana sekarang harganya? Tuh, mumpung lagi murah, 5.000 lebih. Lalu bisa naik nggak? Bisa, kalau ada yang makin banyak beli, harganya akan naik. Naik berapa? Nggak tahu. Mungkin nanti kalau kunci sudah terkenal di seluruh dunia, membernya sudah banyak sekali, harga kunci yang tadi Bapak Ibu beli 5.000, siapa tahu nanti berapa tahun kemudian jadi 500.000 atau 1 juta. We never know, ya. Itu semua apapun bisa terjadi di masa depan, ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mau belajar dan mau memahami dan mau mempraktikkan. Dan yang kedua, saran dari kami semua nih, Bapak Ibu yang masih menjadi member di ATG, tolong Anda jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang di sana yang sudah skeptis, yang sudah tidak percaya lagi kepada kita. Ya sudah, itu urusan mereka masing-masing, ya. Keputusan di tangan mereka masing-masing. Apalagi kalau percaya sama orang yang bukan member. Aduh, bingung dah saya, ya. Bukan member bisa mempengaruhi Anda yang member, ya. Anda yang rugi, dia ketawa terbahak-bahak seneng, ya. Gua bangga dah, lu member goblok nih, bisa gua pengaruhi supaya lawan tuh ATG. Percuma gini WD all atau lapor polisi, lapor kemana-mana. Percuma Bapak Ibu, Anda akan buang waktu, ya. Ini contoh. Mau lapor ke siapa? Polisi. Melalui siapa? Pribadi sendiri atau melalui lawyer? Kalau pribadi, Anda siap untuk lapor, Pak, saya nggak bisa WD, saya mau sue atau mau sue apa ya, berarti tuntut ya ATG, ya. Dicatat nama polisi, ya. Namanya siapa, KTP-nya berapa, nomor teleponnya berapa. Anda siap nggak untuk selalu dipanggil sebagai saksi dan diminta keterangan? Ya. Kalau Anda mau punya waktu seperti itu, ya silakan. Yang kedua, Anda melalui kumpul, ayo, ada paguyuban WD all, ada paguyuban apalah macam-macam. Kumpulin data rame-rame, ayo kita tuntut ATG supaya bisa WD all. Melalui siapa? Mau melalui paguyuban. Paguyuban itu siapa? Koordinator siapa? Anda kenal nggak sebelumnya? Ada apa di balik itu? Anda perlu tahu, ya. Kalau mau melalui pengacara, ya cek dulu pengacaranya. Ada nggak yang mau pro bono? Semuanya serba gratis. Dicek dulu. Mungkin saatnya ya gratis, tapi berikutnya kalau ada success fee-nya mesti bayar. Anda siap dipanggil nggak sebagai saksi? Anda siap nggak dipanggil sebagai dimintai keterangan terus-menerus? Lalu uangnya bisa terima nggak? Ya nggak tahu juga, belum tentu juga. Kenapa? Karena kita masih jalan kok. ATG masih jalan, bisnis kita masih jalan, tradingnya masih jalan, akun Anda pun masih tetap terima profit. Lalu apalagi? Ya sudah, ikuti aja rules-nya ini, ya. Walaupun lama, ya udah, kita mohon maaf deh, karena semua proses ini butuh waktu semuanya. Demi apa? Demi bisnis kita yang akan semakin bagus, semakin besar di kemudian hari. Kalau Anda terpengaruh oleh orang-orang yang sudah skeptis, yang sudah tidak percaya, ya, menganggap kita ini sama seperti robot tradingnya, itu Anda salah. Kasihan sebetulnya Anda. Saya kasihan buat teman-teman yang terprovokasi, ya. Bukan apa-apa. Kalau memang benar-benar nih ATG akhirnya tumbang, yang rugi siapa? Kita semua loh. Anda rugi, kita rugi, semua rugi. Tapi inilah owner kita, manajemen kita itu tetap teguh bertahan bahwa kita adalah berbeda dengan platform robot trading lain-lain. Kita punya bisnis yang bagus di masa depan. Percayalah itu. Memang prosesnya seperti lambat. Segala macam hal-hal itu diomongin macam-macam. Iya, ininya websitenya template lah, ya inilah macam-macam. Karena orang-orang yang sudah tidak suka ke kita, itu apapun yang kita ngomong percuma, nggak akan dianggap ini adalah sesuatu solusi yang baik.
Mereka selalu negatif thinking, selalu skeptis. Yang penting ATG jatuh, ATG tutup. Itu yang mereka harapkan supaya mereka bereforia. Hore, ATG tutup akhirnya. Kita menang. Yang menang siapa sih sebetulnya? Yang rugi bukan yang menang. Anda semua yang rugi, termasuk saya dan semuanya. Kita mesti bisa bertahan. Kita mesti tetap percaya dan yakin bahwa bisnis ini kita jalan terus. Seterusnya. Mau nggak seperti itu? Mau nggak Anda tetap bisnis ini kita jalan? Mau dong, masa nggak mau? Betul nggak? Anda sudah dapat profit belum? Sudah kan? Mau terus nggak? Mau dong. Kalau nggak mau gimana Pak? Yang nggak mau ya sudah. Turuti aturannya, lalu Anda tutup rekeningnya. Beres. Ya, seperti Anda membuka rekening di bank, Anda sudah tidak suka lagi dengan bank tersebut, ya Anda tutup rekeningnya. That's it, selesai sudah. Ya, tapi sekali lagi, kalau Anda terlalu banyak diprovokasi dan Anda melakukan action yang enggak, yang rugi adalah Anda. Bukan orang-orang, apalagi yang bukan member ATG yang memprovokasi Anda. Dia bersorak-sorak, Anda yang akan rugi sendiri. Ya, itu aja teman-teman. Saya hanya berharap kita tetap bersatu, kita tetap bersama-sama menjalankan bisnis ini. Kita adalah bangsa Indonesia yang cinta damai. Kita bangsa Indonesia yang percaya bahwa ada anak bangsa Indonesia yang punya wujud misi visi untuk masa depan masyarakat Indonesia bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri, Pak Lili sebagai founder kita di All Star mau sedikit sampaikan, atau tadi ada Ibu Jibeng nih. Mohon maaf nih kalau di presentasi mungkin ada keliru ya, karena saya pribadi belum sampai ke proses WD ya, karena belum ada yang belum di-approve juga. Jadi saya belum sempat melakukan WD sama sekali ya. Silakan Pak Lili. Oke. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hari ini cukup lelah ya Pak. Ini baru nyampe Pak, langsung online lagi nih. Sampai luar biasa. Jadi ya tadi atmosfernya nggak seperti biasanya di base camp. Dari Riau juga ada yang datang, Bandung, Cikarang, jauh-jauh. Jadi jauh-jauh ini tapi semua bawa harapan Pak. Ya. Mereka semua tadi nggak ada yang mengeluh, tetap semangat. Walaupun ada yang passwordnya sempat lupa, akhirnya juga ketemu juga. Walaupun baru nemu password, tapi udah senengnya minta ampun, Pak. Karena ada uangnya di situ. Nah, jadi ya alhamdulillah ya. Jadi perkembangan kita sampai saat ini sudah mendekati final, dalam arti final kesempurnaan sebuah sistem yang sedang dibangun gitu loh Pak. Nah, ke depan kita tinggal tunggu aja dalam 1-2 hari ini pasti sudah ada report-report teman-teman yang request withdraw. Nah, kebetulan saya memang baru menggunakan kripto pada kesempatan kali ini Pak. Sebelumnya saya memang nggak berani, mau nggak mau juga harus belajar. Dan alhamdulillah saya sudah coba sampai tahap request withdraw. Jadi mudah-mudahan besok ini sudah ada laporan-laporan dari teman-teman yang hari ini tadi sudah bisa withdraw untuk ke yang flow yang kedua tadi Pak, dari dari wallet New Panthera ke akun kripto kita. Ya. Nah, jadi harapannya besok teman-teman sudah bisa banyaklah report-reportnya insya Allah ya. Nah, terus yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin masih belum bisa mendapatkan validasi email, nah itu nanti mungkin melalui leadernya bisa di-collect, karena memang untuk yang spesial karakter ini misalnya dia pakai underscore atau pakai tanda keong itu ya, atau menggunakan email dipakai untuk itu, sebenarnya dari kemarin sudah kami ajukan. Nah, itu nanti akan diberi catatan khusus lah untuk teman-teman yang masih belum bisa validasi, sembari menunggu kesempurnaan sistem New Panthera Pak.
Jadi masih panjang kesempatannya. Ya mungkin harus menikmati profitnya dulu lah sementara ini sambil menunggu validasi email, terus bisa juga dengan membuka akun kripto dulu. Seperti itu sih Pak yang bisa dilakukan. Ya kalau yang deket-deket dengan Basecamp All Stars, silahkan terbuka all member ya, nggak hanya All Star, semua member dari grup dari founder lain pun silahkan kalau memang tahu alamatnya. Terus alamatnya ada di Cakung, di Medland. Silahkan kalau mau diskusi, mau istilahnya ada kesulitan dalam hal mengupdate profile terutama itu. Jadi kami akan support baik dari sisi online maupun offline ya. Ini edukasi secara online Pak Sam. Ya. Seperti yang Pak Sam sampaikan tadi, saya rasa cukup memberikan sebuah pemahaman bagi yang masih belum menggunakan kripto atau memang sudah menggunakan tetapi bagaimana cara withdraw di New Panthera ini. Dan tentunya ini akan dinamis Pak, karena data ini baru sebagian saja yang termigrasi gitu. Harapannya sih dalam waktu dekat sudah kelar semua sehingga tidak ada lagi nanti yang komplain lagi masalah depo dan withdraw. Itu harapan kami. Mungkin itu Pak dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melengkapi dulu syarat-syarat yang untuk mengaktifkan profil di New Panthera. Demikian Pak, mungkin dari Ibu Jibeng mungkin bisa menambahkan. Nambahin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya di sini sebetulnya hanya membantu Pak Dar dan Pak Sam untuk mencoba beberapa proses di New Panthera. Cuma saya hanya ingin menambahkan sedikit Pak Sam. Jadi buat teman-teman semua, keep the faith. New Panthera ini real, sedang dilakukan finalisasi untuk semua features-nya supaya live. Karena saat ini masih MT4 account juga masih nol, balance-nya teman-teman nggak usah panik dan bingung karena itu nanti akan muncul lagi. Tadi pagi muncul, punya saya sendiri tadi pagi muncul dan kemudian hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Nah itu mungkin teman-teman IT sedang melakukan testing dan kemudian di-off-kan lagi dan di-on-kan lagi seperti itu. Dan kita kasih kesempatan teman-teman IT untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya supaya segera. Dan satu hal saya tadi juga mencoba dengan Pak Darmanto juga melakukan WD dan itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan dan sekarang kita sedang menunggu dalam waktu 1 hari ya Pak Darmanto tadi ya mulai itu, dan sekarang kita sedang menunggu dari Panthera masuk ke Indodax. Jadi kripto ini memang suatu keharusan yang harus kita ikuti, tetapi kita jangan melihat negatifnya, tapi kita lihat ini opportunity baru buat kita. Jadi kita akan lebih cepat melakukan semuanya dengan menggunakan jalur kripto ini, dan yang memang itu direstui oleh regulator. Itu aja Pak Sam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jibeng ya. Ini saya baru dapat info ya, bagi teman-teman yang tinggal di Bali ya, di sini kan ada member kita, seorang leader yang punya kafe Bali ya, kafe namanya Cafe All Star. Jadi nanti hari Kamis silakan yang tinggal di Bali ya, itu bisa datang ya, nanti belajar sama-sama ya. Tadi saya dari pagi ke Basecamp sampai tadi mau pulang, waduh masih rame ya, saya harus buru-buru pulang karena harus Zoom ya. Untung nggak terlambat walaupun kena macet tadi. Tapi itulah ya Basecamp kita, tempat kita berkumpul, tempat kita bertanya, tempat kita belajar, tempat kita saling berkenalan satu sama lain ya. Karena kita adalah sama-sama satu member di ATG. Jadi yang di Jakarta, siapapun maupun yang di luar Jakarta mau mampir di Basecampnya All Star, welcome ya. Kita ada di Ruko Medland ya, di ujung Menteng di Cakung ya. Silakan datang. Mau tanya apa boleh ya. Jadi nanti ada kelas lagi. Boleh juga nih Pak Darmanto, Pak Ibu Jibeng ya.
Kamis kan ada jadwal lagi nih, kita mesti kembali lagi ke base camp ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum jelas sarannya, nanti saya buka kelas lagi 2 batch juga boleh lah Pak ya, seperti tadi ya untuk hari Kamis ya. Hari Kamis pagi saya akan ada di base camp lagi. Nanti saya buka batch lagi, ngajarin lagi satu demi satu ya. Nah ini teman-teman, bagi member yang belum KYC-nya, ada yang protes nih ya. Saya dari 4 hari lalu, 5 hari lalu KYC nggak di-approve. Yang tadi pagi ada member yang sudah di-approve. Ya, mungkin ya pada saat 4 hari atau 5 hari lalu termasuk saya, itu coba KYC-nya gagal terus. Mungkin yang sudah ditumpuk dalam tumpukan paling bawah. Mungkin ya. Yang pagi ini staff dari KYC yang bisa melihat atau mereview langsung approve. Ya itulah, kita nggak bisa pasti bahwa apa yang duluan itu akan menjadi di-approve dulu ya, kita tunggu aja, semuanya pasti ada waktunya untuk di-approve ya. Lalu yang saldonya 0, masih 0 seperti tadi Ibu Jibeng katakan, tunggu saja sampai semuanya sinkronisasi migrasi datanya itu sudah benar, pasti akan muncul ya di New Pantera balance-nya sesuai dengan yang ada di MT4 ya. Nah ini selalu ditanyakan terus-menerus nih, balance-nya masih 0, bagaimana nih? Jangan khawatir ya. Jadi itulah yang harus kita sampaikan apa adanya ya. Lalu tentang voucher juga seperti yang tadi saya jelaskan, itu tetap wajib bagi Bapak Ibu yang pengen New Panteranya aktif. Ya, itu adalah salah satu peraturan dan ketentuan yang harus kita turuti juga ya. Ya kalau nggak mau ya nanti aja, ya sudah tunggu aja. Yang pasti akun Anda tidak akan dimatikan atau ditutup ya, akan terus OP terus, akan ditradingkan terus saldo Anda, akun Anda. Nanti pada saatnya Anda sudah melihat sudah ada keuntungan, baru mau aktifkan lagi beli vouchernya ya silakan juga. Ya itu adalah keputusan di tangan Anda semua ya. Jadi Anda nggak bisa marah-marah, protes-protes juga percuma karena ini adalah sudah merupakan keputusan dari manajemen ya. Saya selalu menganggap bahwa apapun saya mau protes ke bank, biayanya mahal, whatever lah ya. Ini kena fee, apa-apa kena fee, bayar lagi, ya itulah harus. Kalau nggak suka ya sudah, nanti pada waktunya tutup rekening ya tutup aja. Ya, kira-kira begitu. Apalagi yang biasa ditanya ya Bu Jibeng ya, yang biasa ditanya. Jadi sebelum ditanya kita jelasin dulu aja Bu. Sebelum saya buka pertanyaan, lebih baik kita jelasin dulu aja. Yang biasa ditanyain Bu. Mungkin tadi Pak Sam ada case yang waktu update profile itunya kosong, ya. TRC-nya kosong dan terus klik update, submit, validate. Nah itu vouchernya akan hangus. Mungkin itu jelasin itu. Tadi saya udah sempat jelasin Ibu. Jadi teman-teman ya, tadi di slide saya sudah ingatkan pada saat KYC update profile pastikan Anda isi wallet crypto address Anda sebelum klik continue. Kalau enggak masih kosong, klik continue, hangus voucher code-nya. Terpaksa Anda harus beli lagi. Ya, mohon maaf ya. Ini makanya kita ada edukasi seperti ini. Saya sudah berkali-kali di slide tadi, Anda harus hati-hati pada saat melakukan transaksi crypto address itu. Perhatikan baik-baik, step by step. Kalau Anda ragu, sebaiknya Anda tanyakan dulu, ya supaya jangan salah. Apalagi blockchain-nya salah, sudah hilangnya kemana Pak? Kita nggak ada yang tahu. Hilangnya kemana? Ke udara. Ya hilang, nggak tahu udah kemana. Ya. Ada lagi nggak ya Bu Jibeng ya? Yang itu Pak, yang request deposit 50 sampai 5 kali lebih. Dan ya, itu juga kalau dalam satu hari ya, Bapak Ibu request voucher itu berulang-ulang, itu nggak bisa lagi ya. Jadi sebaiknya jangan kalau sekali 2 kali belum sampai transfer, yang Anda belum melakukan transfer setelah time limitnya 2 jam itu udah hilang, sudah habis, Anda belum melakukan transfer, itu langsung Anda lakukan lagi pembelian voucher, itu sebaiknya tunggu besoknya aja. Karena tidak akan bisa, karena dari pihak exchanger sendiri itu tidak bisa melakukan transfer. Error. Ya. Jadi itu yang perlu kita infokan juga kepada teman-teman yang ingin melakukan pembelian voucher, ya hati-hati. Jadi sebaiknya Anda ingat time limitnya 2 jam, Anda sudah siap, sudah punya dulu USDT di wallet kripto Anda, ya. Ini penting nih, ya salah satu tips ya dari kami, sebelum Anda melakukan voucher, sebaiknya
USDT wallet Anda di Indodax atau Toko Kripto sudah siap dulu ya. Jangan tiba-tiba baru nih transfer rupiah dulu ya ke Indodax atau Toko Kripto, kemudian baru beli dulu USDT-nya, tapi ini time-nya yang 2 jam sudah berjalan ya. Sebaiknya persiapkan dulu wallet kripto Anda, USDT-nya itu sudah terisi dulu ya. Dilebihin aja deh ya, jangan pas-pasan ya. Ada juga yang pas-pasan akhirnya transfernya kurang. Ya, sekali lagi tolong diperhatikan sebelum Anda melakukan transfer ke Coin Payment Lego Market LLC. Ya. Apalagi ya, Pak Lili, ada lagi nggak ya yang biasa ditanyain problem-problemnya ya? Paling itu sih, Pak. Itu ya. Oh ya, KTP katanya banyak yang susah upload ya, mungkin karena size-nya besar ya. Tadi juga saya udah info, sebaiknya kirim dulu ke WhatsApp ke nomor satunya lah. Anda kan pasti punya handphone 2 atau ke handphone anaknya, ke istrinya, nanti transfer balik lagi fotonya supaya lebih mudah diupload ya. Nah, tadi juga ada tuh satu yang tanya ke saya, kok Pak saya nggak bisa validasi email. Nah, sekali lagi ini seperti tadi yang Pak Lili katakan di depan, mungkin ini masih ada nggak bisa terbaca nih ya, atau ada kodenya, ada angkanya atau apa ya, itu yang belum terbaca. Saya juga sama, ada yang waktu awal-awal itu saya login nggak bisa ya, tapi nggak apa-apa, tunggu aja besoknya ternyata sudah bisa ya. Jadi kalau Anda yang belum berhasil validasi email, tunggu aja, semuanya pasti bisa kok, tapi yang penting Anda sabar aja ya. Itu Pak Lili, Budi Bank ada tambahan atau kita buka question? Ini ada waktu sengaja berapa menit ya? 20 menit nih. Mau dibuka pertanyaan aja Pak Lili? Boleh, Pak. Boleh ya. Baik, saya persilakan bagi yang ingin bertanya, raise hand dulu, nyalakan kamera ya. Kemudian sebutkan Anda dari mana, dari founder mana. Mungkin Pak Suryakwan ya, Pak Suryakwan. Silakan Pak Surya. Iya, malam Pak Samuel. Malam. Malam Pak Lili. Malam, Pak. Iya, malam Bu Bek. Jadi saya mau tanya gini Pak, saya juga merasa ini baru ya, jadi kita semua pasti belajar. Mau nggak mau memang harus belajar. Ya, memang hal baru butuh yang namanya mentor terlebih dahulu yang sudah bisa melakukan. Ada satu hal yang mau saya tanyakan ini Pak Sam. Saya coba buka akun kripto di salah satu, katakanlah di toko kripto, ternyata memang satu ID kan hanya boleh satu ya, hanya boleh satu. Sedangkan kami ini akun di ATG ini bisa lebih dari satu. Katakan saya sendiri bisa punya 3. Nantinya yang saya pikirkan, yang mau saya tanyakan, apakah nanti bisa ya, kalau misalkan saya punya satu akun kripto, katakan di toko kripto, berarti saya punya hanya satu alamat yang bisa ditransfer ke 3 rekening ATG saya. Ini Pak Surya, kalau kita sudah punya akun di toko kripto, let's say ya, itu kita bisa punya lebih dari satu wallet address Pak. Bisa IRC, bisa TRC, bisa BTC, itu beda-beda Pak walletnya. Bapak bisa cek nanti, coba ya. Itu kan di situ kan ada, kalau kita mau transfer kan ada beberapa tuh. Saya lupa deh, kalau di Indodax tuh selain TRC, IRC, ada BTC, ada B apa lagi ya Bujibek ya? Itu saya lupa dah. Itu ada 5 Pak, 6 yang bisa kita punya alamat crypto address Pak. Nah, itu tinggal Bapak pakai aja. Ya. Atau misalnya Bapak mau coba gini. Bapak kalau misalnya punya berapa Pak? 3 account ya? 3 account. Ya boleh, satu pakai toko kripto, satu pakai Indodax, satu lagi pakai Binance atau pakai Pintu lah gitu. Itu nanti Bapak punya 3 wallet address yang berbeda. Itu juga bisa Pak. Sekarang kan kita di Indonesia kan ada berapa ya? Ada 17 exchanger yang sudah diakui Bapepti ya. Ya, itu nanti boleh juga Bapak coba-coba nanti. Karena masing-masing exchanger itu bisa mempunyai, atau Bapak bisa daftar registrasi dan nantinya akan punya wallet address yang berbeda-beda. Misalnya Bapak mau TRC semua nih, bisa Pak. Semua bisa punya TRC TRC wallet address yang berbeda-beda Pak.
Oke. Artinya berarti satu akun di akun toko kripto nggak bisa ya Pak Sam ya? Saya akun pakai kripto itu ketiga. tergantung Pak, tergantung blockchain-nya Pak. Tergantung blockchain-nya Pak. Jadi seperti yang tadi saya info bahwa blockchain-nya TRC, ERC atau BTC itu bisa Pak. Tapi kalau di New Panthera kan hanya bisa ERC dan TRC aja Pak ya. Jadi Bapak mesti minimal punya selain di toko kripto mungkin di Indodax ya, atau di yang lain di Binance. Itu kan di Binance Indodax kan ada ERC sama TRC juga. Pakai itu aja Pak. Jadi lebih baik satu-satu aja ya Pak ya, Pak Sam ya. Sarannya ya. Satu akun satu ini ya, akun kripto ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Oke Pak Surya. Oke. Satu lagi siapa? Oh ini. Oke, silakan Pak. Dari Riau nih. Ya, terima kasih Pak Sam, Pak Darmanto, dan Bu Jibeng sama teman-teman member semua yang sudah jumlahnya saya lihat tadi 1.000 ya. Luar biasa sekali nih Pak Sam. Jadi mungkin pertanyaan saya sama dengan Pak Surya. Jadi kebetulan saya punya 3 akun Pak. 3 akun itu secara proses memang sudah menunggu approval KYC, artinya sudah berhasil untuk beli beli voucher dan isi exchanger. Jadi kebetulan saya pakai 2 exchanger, Indodax sama toko kripto. Yang menjadi pertanyaan saya memang itu tadi, saya dalam memasukkan address WD itu saya memakai USDT TRC20 di 2 akun yang berbeda. Nah, ini mudah-mudahan ini nggak ada masalah, tapi so far sampai saat ini memang tidak ada penolakan dari sistem. Saya nggak tahu nanti apakah setelah WD ini ada masalah ya, saya nggak tahu juga ini. Yang pasti kalau misalnya satu akun satu alamat exchanger untuk WD mungkin gimana ya, dengan keterbatasan exchanger itu mungkin nggak mungkin gitu ya. Mau tidak mau mungkin harus ada yang paralel ya, artinya satu exchanger itu bisa menghandle 2 akun atau lebih dari 3 akun dengan blockchain yang berbeda-beda gitu ya. Itu mungkin. Jadi yang jadi pertanyaan saya memang yang tadi itu memang apakah nanti ini ada masalah karena saya menggunakan dua akun dengan 2 exchanger yang sama dengan alamat yang sama, yaitu USDT TRC20 itu ya. Itu mungkin jadi pertanyaan Pak Samuel. Kalau di New Panthera, terus yang kedua Pak, saya juga mau menyampaikan ini memang jujur Pak, kita dengan adanya pengenalan New Panthera ini sudah mulai muncul ya, artinya ini membuat kita semua makin tenang. Mengingat sebelumnya itu kan kita jujur agak bingung, kenapa? Karena kita belum diperkenalkan proses yang baru ya. Nah, sementara yang lama itu dibatasin prosesnya ya, sampai-sampai yang Panthera lama juga sudah di-disable. Artinya dengan kehadiran New Panthera baru ini paling tidak kita mendapat gambaran ada titik terang ya kan, seperti apa kedepannya, mudah-mudahan menjadi harapan baru. Mau tidak mau memang di zaman era sekarang ini karena ini sudah era digital, memang kita harus ikut bertransformasi agar bagaimana kita bisa mengikuti bisnis kita ini bisa mengikuti regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Memang kalau kita bandingkan dengan sistem yang lama, jujur memang ya sistem yang lama itu menurut saya lebih berisiko daripada yang sekarang ini ya, karena sekarang ini memang dilihat dari prosesnya ini agak sedikit ribet, tapi menurut saya itu lebih safe ya. Kenapa? Verifikasinya itu security-nya itu lebih aman. Jadi menurut saya itu bisnis yang sekarang ini lebih bagus ya. Jadi ini yang harus kita ikuti teman-teman semua. Memang member yang ada sekarang ini Pak Samuel, mungkin dari sisi generasi nggak sama ya Pak Samuel. Mungkin ada yang milenial, ada yang kolonial ya, istilahnya yang di atas 50, banyak juga nih. Mungkin itu tidak semua bisa menyerap proses ini. Nah, ini mungkin yang harus manajemen cari solusi Pak. Bagaimana caranya agar teman-teman yang mungkin usia di atas ya 45 ke atas ini bisa dengan mudahnya
memahami proses ini. Jadi tidak seperti tadi yang dibilang Pak Sam, ini udah nggak zamannya lagi, saya serahkan deh lu aja yang proses gitu. Itu kan sementara itu akun kita, uang kita, sebaiknya kan memang kita yang ngelola. Jadi mungkin perlu dibuatkan semacam suatu tutorial yang mungkin bisa dipahami semua orang, terutama mungkin yang usianya mungkin sudah di atas 45 ke atas. Kalau mungkin yang anak-anak yang milenial yang mungkin lahiran 82 ke 90 ini dengan mudah mereka memahami ini gitu ya. Tapi mungkin yang para senior mungkin banyak juga seusia yang sudah mungkin pensiunan dan sebagainya, itu mungkin butuh waktu Pak Sam. Jadi mungkin tidak bisa dipungkiri ya akan ada semacam satu resistansi terhadap proses. Saya aja itu melihat proses ini jujur jelimet gitu ya. Nah, tapi bagi saya nih ini satu proses yang benar, karena kenapa? Artinya kita sudah comply dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk keamanan dan kenyamanan bisnis ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan proses yang sebelumnya, yang mana kita bisa WD sendiri ke Ban Harapan Bank saya, apa itu kita nggak tahu, sampai kita ada dicurigai kita nge-transfer uang ke nama seseorang, itu kan berbahaya sebenarnya. Ya, tapi dengan proses ini artinya semua sudah terregulasi, semua sudah sudah mengikuti sistem. Nah, ya memang awalnya itu seperti dibilang Pak Sam tadi ya agak ribet, tapi mau tidak mau memang harus kita ikutin, karena inilah zaman digital yang harusnya kita harus ikutin ya, harus kita belajar lagi ya. Mungkin itu tadi Pak Sam saran, karena kita mungkin member ini tidak sama usianya, tidak sama pemahamannya, mungkin perlu dibuat semacam satu tutorial, semacam buku panduan agar kita bisa memahami semua proses ini. Apalagi ini prosesnya kan agak panjang tadi, kita di Panteranya aja kita sudah panjang prosesnya, belum lagi masuk ke exchanger ya. Di exchanger juga mungkin kita perlu adaptasi lagi, atau mungkin sekali-kali Pak Sam, karena ini sudah melibatkan exchanger, mungkin di Zoom mungkin perlu kita undang juga narasumber dari exchanger untuk menjelaskan produk-produknya yang ada di exchanger itu gitu ya, di kripto atau di Indodax, sehingga kita bisa lebih memahami lagi apa sih itu Indodax itu, apa sih toko kripto itu, dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu saran dari saya Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk menjawab yang pertama ya Pak, kalau di New Pantera kita belum tahu Pak. Seperti contoh Bapak kan sudah cantumin ada 2 wallet address yang sama ya Pak ya, di 2 akun ya Pak. Nah, apakah nantinya pada saat Bapak WD di 2 akun ini bisa terproses apa enggak? Terus terang kami belum tahu Pak, karena belum dipraktikkan. Tapi kalau kita based on dari Pantera yang lama, itu kan nggak bisa Pak, betul ya? Pantera yang lama kalau sudah 1 wallet address yang kita sudah isi, kemudian Bapak pakai lagi di akun yang lain, itu pasti di reject Pak, karena wallet address Anda sudah dipakai ya, nggak valid gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih Pak, di New Pantera ini mungkin Bapak pada saat daftar bisa approve Pak, tapi pada saat proses WD-nya kita nggak tahu Pak. Nah, ini yang perlu kita coba nantinya Pak ya. Nanti tugas kita lah di bank, saya, Pak Lili dan tim support ya, kita akan coba juga Pak. Bisa nggak? Sorry Pak Sam. Sorry Pak Sam. Mungkin ini Pak, perlu, itu tadi saya bilang tadi, perlu mungkin kita undang exchanger yang terkait ya, untuk bisa menjelaskan itu, apakah memang di exchanger itu bisa dengan format seperti itu gitu ya. Kalau mungkin dari sisi Panteranya no issue kali ya, karena dia mengeluarkan duit ke exchanger secara proses seperti itu. Tapi di exchangernya sendiri, apakah dia bisa menerima dengan 2 account MT4 yang berbeda di alamat yang sama gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita datangkan juga. Kalau misalnya nggak bisa, solusinya seperti apa gitu Pak. Mungkin ada saran dari kita. Sebetulnya kalau kita lihat di New Pantera di panel itu ada 2 option Pak. Satu pakai TRC, satu pakai IRC Pak. Nah, itu 2 option itu, IRC dan TRC di blockchain-nya. Tapi kita juga bisa pakai juga di exchange yang lain Pak. Itu kesempatan sih sebetulnya ya. Jadi misalnya Bapak buka juga di Indodax, di Toko Kripto atau di yang lain, itu bisa Pak. Sebetulnya itu salah satu solusi sih Pak. Ini sebetulnya kan seperti tadi yang Bapak katakan juga, kita kan lebih masalah secure Pak, secure ya. Karena tidak dipungkiri nih Pak, banyak member-member awam. Awam tuh dalam arti kata benar-benar gaptek total ya, gaptek total ya. Jadi benar-benar nggak ngerti. Waktu join ATG ini benar-benar dibantu sama leader atau upline-nya, nggak ngerti cara ngisi. Yang lama aja nggak ngerti, apalagi yang sekarang, betul nggak Pak? Kita bayangin dah,
kan nggak ngerti apa-apa nih, mungkin tahu beres saja. Nah ini kan sebetulnya masalah security Pak, ya security karena itu kan yang dibukain adalah akun orang lain, sedangkan kita yang bantu. Makanya kita sarankan semua upline dan leader tuh tolong bisa belajar, mau belajar sama-sama supaya bisa mengedukasi member-member di bawahnya. Dan member-member di bawahnya juga kita mesti kasih edukasi bahwa ini loh Bapak Ibu mesti belajar juga soal digital trading, soal kripto ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, awal memang nggak ngerti kok, tapi lama-lama pasti ngerti. Dulu yang namanya handphone nggak secanggih sekarang, betul nggak? Segede gambreng, ada yang lipat, ada yang kecil, ya nggak. Sekarang bisa, sekarang semua nenek-nenek pun, orang tua, yang jadul-jadul pun Pak, yang usia 70 tahun sudah bisa pakai smartphone. Artinya apa? Artinya mereka mau belajar teknologi, yang mau belajar digitalisasi. Sama seperti kita sekarang ini. Semua lama-lama juga kalau mau belajar lama-lama terbiasa ya. Jadi kalau saya mungkin angkatan kolonial juga Pak, angkatan genep ya. Tapi saya juga mau belajar, Pak Lili juga mau belajar. Semua mau belajar Pak. Kadang-kadang gaptek tapi kita saling tanya, saling isi ya supaya ngerti itu loh, supaya nggak ketinggalan ya. Jangan cuma anak milenial aja, tapi kita juga yang sudah apa ya? Ya nggak mau dibilang tua juga nggak mau ya, kita semangatnya masih muda kok, betul nggak? Itu kita mesti belajar ya. Tapi memang seperti yang Bapak katakan, New Pantera ini security-nya lebih diutamakan Pak ya. Ini makanya ini benar-benar ini adalah bisnis jangka panjang kita, masa depan kita Pak. Jadi yang tadi pertanyaan Bapak, untuk yang apa sih Indodax, apa itu toko kripto, sebetulnya sudah banyak Pak. Di Google, di YouTube itu sudah dijelaskan Pak. Kalau Bapak lihat channelnya Indodax ya, di channelnya toko kripto, itu dari mulai Pak awal tuh. Apa sih Indodax, apa sih kegiatannya, apa sih itu mata uang, kripto, dan lain itu ada Pak. Nah inilah yang kita sarankan dan kita harapkan para member-member yang baru nih, yang awam soal kripto, coba buka deh channelnya, YouTube channelnya Toko Kripto Indodax. Di situ semua videonya banyak sekali Pak. Saya aja lihat nih banyak Pak. Apa nih judulnya, subjeknya yang kira-kira menarik, saya dengerin gitu, supaya belajar, supaya update. Kita sih bisa belajar terus-menerus Pak. Ya, mau nggak mau nih, nanti transaksinya mau dilakukan apa enggak ya tergantung keputusan kita. Kalau saya pribadi sih enggak. Ya saya nggak biasa ikut beli koin langsung berharap naik atau enggak ya. Enggak lah, ya kita lebih baik ini sebagai wallet untuk transaksi dari ATG aja. Ya, nanti yang pertanyaan Bapak nanti kita cek ya Pak, kita akan coba. Kalau memang bisa ya nanti kita sampaikan di Zoom berikutnya Pak. Ya, ini semua dalam proses ya. Karena baru kemarin hari Sabtu atau Jumat ya Bu Jibeng ya? Ya. Coba ya. Jumat ya, baru Jumat ya. Jumat. Sampai baru tadi siang proses PD bisa berhasil gitu. Ya, Pak. Oke ya, Pak. Itu. Oke. Terima kasih, Pak Samuel. Ya. Oke, siapa berikutnya? Pak siapa nih? Oh, Pak Trio Widodo. Apa Pak? Selamat malam Mas Sam. Malam. Pak Lili, Bu Beng, selamat malam. Malam. Gimana kabar sehat Pak? Ya. Kabar sehat Pak. Nah, Alhamdulillah. Wah, All Star Pantura. Iya Pak. Star Pantura nih. Mohon izin bertanya ini Pak Lili. Iya. Saya dari member All Star Pantura, bawahnya Pak Ari Langit ya, Pak Ari Kurniawan. Gini Pak, ada 4 pertanyaan ini Pak, mohon maaf Pak. Ya, yang pertama berkaitan dengan WD Pak. WD yang terpotong dari tanggal 8 sampai tanggal 17 Pak. Itu statusnya sudah terpotong di hari yang sama, cuma beda jam saja. Terus sudah dapat tiket ID Pak. Nah itu mohon maaf, kira-kira statusnya nanti apa terselesaikan landing di rekening, harapannya itu Pak ya. Apa nanti tercancel dan ke refund akun MT4 Pak. Itu satu. Yang kedua, BD dengan sistem yang lama itu kan statusnya kan belum jelas Pak, ya kan?
katakanlah belum terselesaikan atau nanti gagal dan refund gitu. Terus dengan sistem baru ini, kalau persyaratan tadi yang sudah disampaikan Pak Sam sudah approval semua. Nah, itu kira-kira bisa pengajuan withdraw lagi apa enggak, Pak? Itu, Pak ya. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, alamat wallet, Pak. Alamat WD wallet, Pak. Dengan akun yang New Pantera ini, itu kendalanya di Exchanger, Pak, di akun Exchanger. Ada nasabah saya yang Exchanger, kendala Exchanger-nya itu karena KIC, Pak, KTP. Jadi KTP-nya itu fotonya nggak jelas, Pak, gitu. Jadi kan di Indodax itu kan nggak bisa sukses, Pak ya. Itu kan harus diulangi lagi gitu, Pak, karena kendala di KTP itulah. Kira-kira di Exchanger itu alamat addressnya bisa nggak pakai katakanlah suaminya, misal nih yang punya akun istrinya, Pak, terus karena suaminya itu KTP-nya jelas, terus bikin Exchanger Indodax, nah alamat addressnya itu bisa pakai atas nama suaminya nggak, itu Pak, karena alamat wallet itu, Pak, untuk bisa withdraw. Itu ketiga, Pak ya. Yang keempat, ini Pak, saldo limit, Pak. Banyak, Pak, member yang sudah limit, Pak. Malam hari ini saya cek terus terang di ATG System masih MT sepertinya, Pak ya, karena keterangannya ada lepas, Pak, lepas dari Connect API seperti itu, Pak. Nah, itu nanti apakah masih ikut OP atau enggak, Pak, karena limit dan ini ATG System belum di setting setting gitu, Pak Eli. Itu, Pak, terima kasih, Pak. Waduh, ini 4 pertanyaan nih, borong semua nih. Borong, Pak ya. Kali ini menjawab, Pak, yang soal pertama, Pak. Yang pertama tadi apa ya? Yang WD yang sudah diproses, Pak, di Pantera lama, Ya. Pak. Oke. Iya, Pak. Untuk yang Pantera lama, proses withdraw itu seperti yang sudah akan di otomatis cancel itu, Mas. Nanti akan dikembalikan lagi refund ke MT4. Walaupun memang banyak yang belum ya, tetapi karena ini memang udah full, kita udah nggak rupiah ke rupiah lagi, jadi sepertinya akan di cancel. Berarti mohon maaf, Pak, berarti termasuk yang withdraw USDT pun sama, Pak, akan tercancel, Pak. Itu tadi yang USDT ya. Jadi ada dua, Pak, member, yang satu pakai bank lokal BCA, itu yang satunya pakai USDT, Pak. Iya. Itu beda tanggal sih, Pak. Dari tanggal 8 sampai tanggal 10, Pak. Kalau member. Udah gini aja. Mas Tri coba, sudah punya nomor kontaknya admin All-Star yang Jakarta belum ya? Belum, Pak. Rencana saya malah pengen main ke sana, Pak. Iya. Iya, jadi nanti dikoordinasikan aja teman-teman yang memang mungkin ada withdrawal yang sudah terpotong terus menggunakan kripto dengan sebelum New Pantera ya. Coba aja di list, mungkin bisa nanti disampaikan ke admin All Star. Mohon maaf, Pak, ke admin atau ke MIB atau mungkin ke IB, Pak? Boleh nanti. Kalau ke MIB kan Mas Yunan, Pak. Iya, bisa. Nanti kolek ke Mas Yunan, nanti langsung ke admin All Star biar ditanyakan statusnya. Kalau memang harus tercancel ya segera dikembalikan supaya nanti bisa di WD di New Pantera kan gitu. Itu berarti khusus yang USDT, Pak ya? Kalau yang balok khusus yang USDT, tapi kalau yang lokal sepertinya sih bakal di cancel semua sih, Mas. Iya. Ini ya sepengetahuan saya, karena beberapa laporan yang masuk ke saya, Pak ini cancel, berarti saya ambil kesimpulan bahwa yang menggunakan WD bank lokal yang old Pantera lama itu akan otomatis dikembalikan ke MT4. Oh gitu. Berarti yang untuk bank lokal tunggu aja dulu, Pak ya, karena belum selama ini belum ada refund sih, Pak, ke MT4. Iya, tetapi memang
pasti akan dikembalikan itu, maksudnya dikembalikan Oh, ya. ke MT4, pasti akan cancel. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan Kedua tadi apa? proses WD di sistem baru ini bagaimana nantinya? Apa bisa berulang kali ya Mas Tri ya? Kayaknya Iya, jadi 4 jam juga sih. Jadi gini, yang mohon maaf, yang kedua itu kan karena misal nih akun saya udah yang Pantera lama tanggal 8 sudah kepotong bank lokal BCA Pak. Nah, dengan sistem baru ini New Pantera kalau sudah approval semua berkaitan dengan KYC dan voucher juga, itu bisa pengajuan withdraw lagi nggak? Karena yang akun Pantera lama itu belum ada kejelasan gitu Pak. Itu pertanyaan Pak. Sepertinya kan akun Pantera lama itu akan jadi New Pantera semua Mas. Oh, berarti bisa withdraw lagi Pak atau gimana Pak? Kalau terkait yang masih ada proses itu kayaknya sih gini. Kalau saya kan tadi nyoba di akun ATC gitu ya. Dia deteknya sekali proses sudah, begitu kita mau nyoba lagi yang kedua, otomatis yang akun ATC yang kita udah berhasil tadi itu udah nggak muncul lagi gitu. Jadi per hari itu nggak tahu dibatasi berapa kali proses, tetapi yang tadi saya coba begitu sudah berhasil kan kita udah nggak bisa request lagi otomatis kan, karena harus nunggu selesai. Tetapi di kolom itu dia langsung hilang. Nah kalau yang untuk case-nya Mas Trio ini kita belum trial sampai ke situ ya Pak Sam ya. Iya. Berarti karena memang kita harus coba juga gitu loh. Maksudnya coba itu case-nya seperti apa kita belum nemui gitu. Karena ini kan masih baru toh Mas. Ya. Jadi perlu di trial. Nggak ada salahnya Pak ya untuk bisa coba ya, karena yang lama kan belum ada keterangan ini gagal atau ini sukses gitu Pak. Yang lama kan otomatis nanti akan tercancel sih Mas. Oh, oke. Ya, tahu saya itu. Berarti bisa dicoba Pak ya, yang dengan sistem Pantera baru ini ya, Pak? Asal KYC-nya udah approve, terus dana balance-nya udah connect, Mas bisa coba kok. Wah mantap. Iya Pak. Termasuk nanti yang kita sudah coba ya, yang tadi berhasil, kalau sudah masuk ke wallet address-nya Indodax ya, itu nanti kita coba lagi WD lagi. Ya, bisa nggak proses cepat apa enggak ya? Lalu pertanyaan ketiga mengenai kendala exchanger soal foto ya. Betul ya Mas Trio ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih memang kita tidak menyarankan karena ini masalah security ya Mas Tri. Jadi sebaiknya memang wallet address itu milik dari pemilik akun itu ya. Ini sekali lagi masalah security. Kalau misalnya kita masukkan wallet address punya orang lain, walaupun tidak ada namanya tuh wallet address, cuma kan kita istilahnya itu bukan akun yang sebetulnya milik dari pemilik wallet addressnya itu. Ya, kita tidak sarankan sih. Tapi kalau suami istri ya boleh dicoba ya, kalau suami istri. Tapi kalau leader kepada member sebaiknya jangan. Ya. Siap. Karena ini sudah malam sebetulnya ya. Soalnya gini Pak, kalau mau ngurus ke Dukcapil lama Pak, paling nggak 3 bulan. Ngomong KTP bisa keruas gitu gimana caranya Pak? Jadi nggak keruas Pak. Jadi sudah kalau nama sih jelas Pak ya, nama alamat itu statusnya jelas lah. Hanya foto aja Pak, mungkin karena gesekan apa gitu Pak, jadi kurang jelas lah, burem gitu Pak. Masalahnya itu sih Pak yang di Indodax-nya itu. Oke Pak, siap. Yang nomor 4 Pak. Saldo limit ya, di mana tadi? Oh, saldo limit Pak di ATG sistemnya. Oh ya, memang kalau terkait saat ini kan kita migrasi belum sempurna. Jadi ada mungkin beberapa fitur termasuk trading juga kadang kan off juga kadang nggak sesuai market, tapi ada kemungkinan juga karena buka tutup itu tadi seperti yang disampaikan Budi Bank. Jadi memang beberapa saat siang tadi kita coba untuk setting lotnya memang lagi error, lagi maintain sepertinya. Jadi harap maklum karena masih masa migrasi ya.
Berarti Kalau boleh, resiko nggak ikut sekarang Pak ya? Resiko nggak ikut malam ini. Mas Trio, kalau boleh saran ya, ini dicoba aja Mas Trio. Ya, Bukan siapa? ya, TG System, kalau memang statusnya detach, coba di refresh saja. Kalau beruntung ya berarti connect, gitu aja. Ya kalau nggak connect berarti besok mesti upgrade. Oke, siap Pak. Ya, itu Siap. aja. Ya, terima kasih Pak Sam, Pak Lili, sehat selalu Pak. Artikel long live Terima Pak. kasih Mas. Nah, oke. Alhamdulillah, amin. Baik ya, itu aja mungkin ya Pak Lili ya. Budi Bank cukup kayaknya ya, sudah 9:30 lebih nih ya. Walaupun banyak yang bertanya-tanya, biarlah nanti tanya ke masing-masing leadernya ya. Oke, teman-teman semua, saya sebutnya sekarang Pak Lili All Star Mania ya, karena ternyata Oh, ya. All Star nih selalu banyak ditunggu-tunggu nih katanya ya, Zoom-nya. Jadi saya bilang ya sudah All Star Mania aja ya. Daftar mana? Karena Boleh. ya All Star Mania ini bukan cuma member dari All Star, tapi member-member dari siapapun ya yang menunggu Zoom kita ya, juga di YouTube-nya. Terima Oh, kasih ya, ya sekalian, teman-teman sekalian, semua. maaf Pak, sekalian Ya. diumumkan aja untuk Kamis Pak, kalau memang Oke. ini. Hari Kamis ya Bapak Ibu teman-teman All Star Mania dimanapun Anda berada ya, silakan mampir di tempat kami ya, di basecamp kami di All Star di Ruko Medland ya, Blok J 3 4 di ujung Menteng ya, Cakung Timur ya Pak. Cakung Timur. lah. Cakung Pak, Jakarta Timur. Jakung. Pokoknya persis depan Alfamidi itu sudah ada logonya besar kok All Star. Silakan mampir. Jangan khawatir, kita akan kasih penjelasan dan lain-lain. Dan juga pasti ada makan siangnya tuh Pak ya. Kemarin tadi ada yang nyumbang. Waduh, rame dah. Makanan banyak banget dah. Kalau tadi lihat videonya tuh, wah itu ada gegu, ada apa segala macam, makanan. Ada aja yang bawa gitu ya. Ada yang Terima bawa, kasih semuanya ya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah untuk kebersamaan kita saling mengisi ya. Jadi silakan bagi yang mau hadir, silakan hadir ya hari Kamis dari pagi sampai sore ya. Oke, terima kasih semuanya All Star Mania. Selamat malam semuanya. Terima kasih Malam. Pak Darmanto, terima kasih Budi Bank yang sudah menemani saya hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Dan jangan lupa nih, saya selalu ucapkan salam sehat, banyak berkat, rezeki meningkat. All Star, one team, one spirit, to be star. Sampai jumpa lagi. Bye bye.